Sebelum masuk ke akademi, setiap orang harus menjalani ujian. Valier mengikuti tes tersebut dan staf akademi awalnya mengira mesinnya rusak. Namun, setelah mengujinya untuk kedua kalinya, wanita itu tertegun kaget. Protagonis kita tampaknya tidak memiliki bakat bawaan, tetapi ia memiliki potensi tak terbatas untuk menguasai semua kemampuan. Ini karena Valier sebenarnya bukan berasal dari dunia ini. Ia berinkarnasi ke dalam tubuh pangeran iblis dari kerajaan iblis yang telah hancur dan runtuh. Sebagai calon raja iblis, ia diam-diam masuk ke akademi kerajaan manusia dengan tekad untuk bertahan hidup sambil menyembunyikan identitasnya dan menghadapi para bangsawan sombong. Kita memulai cerita dengan sang pemuda yang mengingat bagaimana ia mati karena serangan jantung. Bukan karena stres, melainkan karena ribuan komentar pedas. Konyol, bukan? Namun, di sanalah ia menatap tubuhnya sendiri yang tak bernyawa, terpaksa menerima absurditas dari semua itu. Berdiri di samping mayatnya adalah seorang wanita berjas korporat. Ternyata dia adalah malaikat maut. Sang malaikat menjelaskan bahwa sebelum masuk surga, ia harus menebus dosa besar. Tapi bagaimana mungkin seseorang dengan gaya hidup otaku melakukan dosa, kemudian datanglah kejutan besar. Dosanya bukan pembunuhan atau pencurian. Dosanya adalah menjadi salah satu penulis yang menelantarkan novel mereka di tengah jalan dan menulis cerita dengan kelanjutan yang berantakan. Ia hampir tidak percaya itu dianggap sebagai dosa, tetapi malaikat maut menegaskannya. Jika itu hanya memengaruhi satu orang, mungkin bisa dimaafkan. Namun, ia telah mengecewakan ribuan orang dan tetap menerbitkan dengan akun palsu. Itu lebih dari cukup untuk mendapatkan hukuman. Untuk menebusnya, ia harus berinkarnasi sebagai karakter acak di salah satu novelnya sendiri dan bertahan hidup sampai akhir. Pernyataan itu saja membuatnya marah. Semua ceritanya sangat buruk. Bahkan sebagai penulisnya, ia tahu bertahan hidup di salah satunya hampir mustahil. Melihat keraguannya, malaikat maut mengancam akan memilihkan cerita untuknya jika ia terus mengulur waktu. Karena panik, ia meneriakkan judul karya terbarunya, Raja Iblis Telah Mati. Cerita itu berpusat pada akademi sihir yang berlatar setelah kematian sang Raja Iblis. Kedengarannya cukup aman. Mengenai reinkarnasi sebagai protagonis utama, itu tentu saja mustahil. Artinya, karakter pendukung atau figuran manapun akan cocok. Setidaknya itulah rencananya. Malaikat maut mendoakannya semoga berhasil, dan dalam sekejap mata, lingkungannya berubah. Sekarang, ia berdiri di dunia abad pertengahan, latar yang persis sama dengan novelnya. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Layar sistem bercahaya muncul di depannya. Sesuatu yang tidak pernah ada di cerita aslinya. Kemudian datanglah kejutan yang sebenarnya. Karakter yang ia reinkarnasi ternyata tidak lain adalah Valier Junior, putra dari Raja Iblis itu sendiri. Penjahat yang ditakdirkan mati di awal cerita. Sungguh sial nasibnya. Dari semua orang yang bisa ia jadikan sosok, ia malah berakhir sebagai pewaris ras iblis yang sedang runtuh. Sebelum ia bisa mencerna itu, sistem memunculkan misi pertamanya. Bertahan hidup dari kejatuhan kastil Raja Iblis. Hadiahnya adalah 100 poin pencapaian. Tentu saja, protagonis kita murka. Ia segera mengutuk malaikat maut karena menjatuhkannya ke dalam situasi yang begitu putus asa. Perang sudah kalah, dan kejatuhan Raja Iblis hanya tinggal beberapa saat lagi. Setelah berlari sejenak, Valier akhirnya tersandung di ruang penyimpanan kastil iblis. Karena kekuatannya saat ini sampah dan ia tidak memiliki keterampilan melarikan diri, ia berharap menemukan sesuatu yang bisa meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Sayangnya, sebagian besar barang yang tergeletak di sana hanyalah rongsokan. Setelah mengobrak-abrik ruangan itu sebentar, ia berhasil menemukan buku bulungan sihir yang berdebu. Sekarang yang ia butuhkan hanyalah mantra yang bisa membawanya keluar dari tempat terkutuk ini. Matanya berbinar saat menemukan gulungan teleportasi. Itu tampak sempurna, sampai gulungan itu menolak berfungsi. Tidak peduli berapa kali ia mencobanya. Kemudian ada kendala lain. Pesan sistem yang bercahaya muncul, memberitahukan bahwa mantra itu gagal karena adanya penghalang sihir pergerakan. Valier tidak tahu apa arti dari itu semua, dan rasa frustrasinya cepat memuncak. Tepat saat ia siap menerima takdirnya, buku itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan gulungan lain yang tersembunyi di bawahnya. Gulungan ini ternyata berisi sihir kamuflase, mantra tingkat rendah, tapi tetap berguna. Seketika, sebuah rencana muncul di kepalanya. Ia akan menggunakan mantra itu untuk menyamar sebagai manusia, menyelinap ke sel penjara manusia, diselamatkan oleh tentara kekaisaran, dan menghilang pada kesempatan pertama. Setelah menyelinap ke area tersebut, bau busuk yang menyengat menyerangnya begitu ia melangkah masuk. Sebelum ia sempat mencernanya, ia merasakan sesuatu yang lunak di bawah kakinya. Saat melihat ke bawah, ia membeku. Itu adalah tangan manusia. Ia menarik diri karena terkejut, jantungnya berdegup kencang. Tidak satupun dari ini yang pernah ditulis dalam novelnya, yang membuat situasinya semakin buruk. Saat kepanikan mulai merayap, sebuah gerakan menarik perhatiannya. Yang mengejutkan, ternyata ada seorang yang selamat. Mendekat dengan hati-hati, Valier memutuskan untuk berbicara lebih dulu, bertanya apakah gadis itu baik-baik saja. Dia mengangguk lemah, memberinya sedikit kelegaan. Setelah percakapan singkat, ia meyakinkannya bahwa bantuan pasti akan datang. Gadis itu menyarankan agar mereka tetap bersama sampai saat itu tiba, dan ia setuju tanpa ragu, lalu mendekat. Sekarang suasananya berubah menjadi sangat canggung. Keheningan, bercampur dengan bau busuk yang mengerikan, membuat momen itu hampir tak tertahankan. Mencoba mencairkan suasana, Valier menawarkan makanan yang ia temukan di sakunya tadi. Gadis itu menerimanya dengan tenang dengan ucapan terima kasih yang lembut sebelum terdiam kembali. Sekarang ia hanya bisa bertanya-tanya apakah gadis itu membencinya. Beberapa saat kemudian, langkah
kaki bergema di sepanjang koridor. Prajurit dari tentara, manusia menyerbu masuk ke sel, tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Ekspresi mereka berubah kaget saat melihat gadis itu. Kemudian, secara serempak, mereka berlutut dan menundukkan kepala dengan hormat, meminta maaf karena datang terlambat. Hal itu menyambar Valier seperti petir. Gadis yang ia ajak bicara selama ini tidak lain adalah Putri Charlotte de Gradius, putri pertama dari Kekaisaran Gradius. Sebelum ia bahkan bisa memproses wahyu tersebut, sistem berbunyi dengan pesan lain yang mengumumkan bahwa ia telah menyelesaikan misi pertama, kehancuran, dan menerima 100 poin. Adegan berikutnya membawa kita ke perkemahan tentara kekaisaran. Meskipun sang putri secara pribadi merawatnya, Valier tidak merasakan kegembiraan berada di dekat gadis itu. Sejak mereka diselamatkan, dia terus mengawasi Valier dengan tajam. Sekarang, ia hampir tidak bisa melangkah tanpa penjaga yang mengintai di dekatnya, dan itu bukan masalah terbesarnya. Nama Putri Charlotte tidak terdengar asing. Bahkan sebagai penulis dunia ini, ia tidak tahu siapa dia. Selama percakapan mereka, sang putri mencoba mengetahui bagaimana ia ditangkap dan dipenjara. Sebagai tanda terima kasih, ia menawarkan untuk mengantarnya kembali ke kampung halamannya, tetapi Valier tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Lebih buruk lagi, Ksatria yang berdiri di dekatnya terus memelototinya seolah siap memenggal kepalanya begitu ia salah langkah. Berpikir cepat, Valier mengklaim bahwa ia kehilangan ingatannya. Kebohongan itu membuat sang putri lengah dan dia bahkan menangis sedikit. Untungnya, reaksi emosional itu membantunya menghindari kecurigaan, setidaknya untuk saat ini. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, sang putri dengan tenang mengajukan beberapa pertanyaan lagi sebelum tiba-tiba memerintahkan ksatria itu untuk memanggil dokter dengan alasan dia menderita sakit perut. Ksatria itu mencoba memprotes, mengingatkannya bahwa tugasnya adalah melindunginya secara pribadi. Namun, sang putri bersikeras, nadanya cukup tajam untuk memotong baja. Dengan enggan, ksatria itu patuh dengan jelas kesal saat ia keluar. Saat Ser Lanche melangkah keluar, sikap Putri Charlotte berubah total. Wanita yang lembut dan anggun menghilang, digantikan oleh seseorang yang tajam dan penuh perhitungan. Valier juga menyadarinya. Matanya mengeras saat ia meminta maaf, mengakui bahwa karena dirinya, hidup Valier sekarang dalam bahaya. Pengakuan itu mengejutkannya. Ada alasan bagus mengapa ia tidak mengenalinya. Dia bukan karakter yang pernah ia tulis. Keberadaannya berkaitan dengan Bertus de Gradius, saudara tirinya. Dia menjelaskan bahwa kekaisaran terjebak dalam perebutan kekuasaan yang sengit. Sebagian besar ksatria di camp ini secara diam-diam setia pada faksi Bertus. Yang berarti satu hal, sang putri tidak dimaksudkan untuk selamat. Saat ini, mereka berdua hidup dengan waktu pinjaman, hanya selamat karena perintah kakaknya belum tiba. Ketika tiba saatnya nanti, mereka berdua akan mati. Akhirnya semuanya masuk akal. Iritasi Ser Lanche tidaklah acak. Kehadiran Valier hanya memperumit situasinya yang sudah berbahaya. Namun, Putri Charlotte meyakinkannya bahwa ia akan melindunginya. Ia berjanji untuk membantunya memulihkan ingatannya dan menjaganya tetap aman. Tapi pertama-tama, mereka harus menyusun rencana. Dan kali ini, keberhasilan rencana itu akan sepenuhnya bergantung padanya. Sang pemuda mendengarkan dengan saksama saat sang putri memaparkan rencananya. Agar mereka memiliki sedikit peluang, mereka butuh bantuan Sir Francis. Nama itu tidak terdengar asing. Melihat wajahnya yang bingung, sang putri menjelaskan bahwa Sir Francis adalah ksatria yang menyelamatkan mereka dari kastil Raja Iblis. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang masih setia pada keluarga kekaisaran, faksi netral yang belum memilih sisi. Meski begitu, sang pemuda tidak bisa menghilangkan keraguannya. Bagaimana jika pria itu sudah berpindah pihak? Sang putri membalas dengan logika sederhana. Jika Sir Francis adalah musuh mereka, dia akan membunuh mereka di penjara alih-alih menyelamatkan mereka. Alasannya masuk akal dan rencananya terdengar bisa dilakukan. Langkah selanjutnya cukup mudah. Ia akan melarikan diri sementara sang putri bertindak sebagai umpan. Sang pemuda segera menunjukkan betapa cerobohnya kedengarannya itu. Mengingat Ser Lanche, jelas bahwa jika ia tidak berada di tenda tadi, sang putri mungkin sudah mati. Putri Charlotte bangkit berdiri dan meraih tangannya. Ia mencoba untuk tetap tenang, tapi jari-jarinya yang gemetar mengatakan segalanya. Hidupnya sekarang sepenuhnya ada di tangan Valier. Itu adalah semua motivasi yang ia butuhkan. Saat para penjaga lengah, sang pemuda melakukan aksinya untuk melarikan diri, tetapi ia selangkah terlambat. Dari salah satu ksatria, ia mengetahui bahwa Sir Francis pergi untuk berurusan dengan iblis-iblis yang tersisa di kastil. Anehnya, misi ini datang langsung dari Ser Lanche. Detail kecil itu mengatakan segalanya. Bajingan itu selangkah lebih maju dari mereka. Sekarang mereka benar-benar tamat. Bagaimanapun, ksatria itu menuntut untuk mengetahui mengapa ia mencari Sir Francis begitu mendesak. Dalam keputusasaan, sang pemuda berseru bahwa ini adalah keadaan darurat dan Sir Francis dalam bahaya. Mengejutkan, ksatria itu memutuskan untuk membantunya. Sayangnya, bagian itu hanya ada dalam imajinasinya. Terpaksa berpikir cepat, ia menghentikan aktingnya dan bersikeras bahwa baik sang putri maupun Sir Francis berada dalam bahaya besar. Ia mengakui bahwa cerita itu terdengar tidak masuk akal dan ia pun tidak akan mempercayainya. Tapi, ksatria itu melihat keputusasaan di matanya dan memutuskan untuk mempercayainya. Ternyata, ksatria itu memiliki keraguannya sendiri. Sir Francis sendiri telah menyuruhnya untuk tetap tinggal tadi, yang menurutnya aneh. Lebih mencurigakan lagi, dia menyebutkan bahwa seseorang mungkin datang mencari bantuan. Seolah-olah dia telah memprediksi situasi yang persis ini. Sekarang, itulah semua bukti yang dibutuhkan protagonis kita untuk bertaruh padanya. Ksatria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dirus. Keduanya tidak menyadari bahwa Ser Lanche telah diam-diam mengamati semuanya dari balik bayang-bayang. Menjelang malam, mereka mencapai kastil Raja Iblis. Dirus memberi hormat dengan tajam, memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin peleton skuadron ke-11. Tapi begitu ia menanyakan tentang Sir Francis, suasana menjadi berat. Mereka terlambat. Sir Francis
setelah dilaporkan tewas dalam pertempuran selama operasi tersebut. Pada titik ini, menjadi jelas bahwa siapapun yang tidak diingat oleh protagonis kita sebagai penulis dalam novelnya sendiri, ditakdirkan untuk mati. Ksatria itu mencatat bahwa itu sangat disayangkan dan menyalahkan para iblis. Namun, dalam pikiran protagonis kita, satu hal menjadi jelas pada saat ini. Dengan perkembangan ini, tidak ada lagi yang bisa melindungi sang putri sekarang. Karena pesan itu hanya ditujukan untuk Sir Francis, Serdirus memilih untuk menyimpannya sendiri. Menyadari hal ini, ksatria itu memutuskan untuk pergi. Sementara itu, sang pemuda tidak bisa memahami bagaimana segalanya berjalan begitu buruk dengan cepat karena Bertus ingin membunuh Charlotte. Wajar baginya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia selamat dan melarikan diri dari kastil Raja Iblis. Mengingat apa yang ia dan sang putri diskusikan, protagonis kita menyimpulkan bahwa Bertus akan menyingkirkan semua bukti. Ini berarti siapapun yang tahu sang putri selamat, seperti Sir Francis, pasti akan mati. Dengan kata lain, Sir Francis dipancing ke sini hanya untuk dibunuh. Menjadi serius, Ksatria Diris menuntut cerita lengkapnya. Bertanya mengapa protagonis kita begitu putus asa untuk menemukan Sir Francis dan mengapa ia percaya baik dia maupun sang putri dalam bahaya. Terpojok, Valier ragu pada awalnya. Meskipun Diris mengaku sebagai bawahan Sir Francis, masih ada kemungkinan dia bisa berbohong, terutama karena sebagian besar ksatria di sini mendukung saudara sang putri. Tetap saja, dengan tidak ada pilihan yang lebih baik, ia mengambil risiko dan mengungkapkan segalanya, mulai dari penyelamatan dan peringatan sang putri, sampai ancaman yang mendekat pada mereka. Diris mendengarkan dalam diam dan mulai merenung dengan serius. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa Sir Francis tidak terbunuh dalam pertempuran, melainkan dibunuh, sebuah gagasan yang disetujui oleh Valier. Mengenai keselamatan sang putri, Diris bersumpah untuk melindunginya dan memberikan bantuan apapun yang ia bisa. Ternyata, selain menjadi bawahan Sir Francis, ia juga bagian dari faksi netral dan tetap setia pada garis keturunan kekaisaran itu sendiri. Tanpa membuang waktu, Diris bersikeras agar mereka segera kembali ke camp. Tapi sang pemuda punya rencana lain. Ia menghentikan Sir Diris dan menjelaskan idenya. Diris mengikuti sang pemuda ke kastil Raja Iblis, mencatat bahwa itu adalah rencana yang bagus untuk memanfaatkan beberapa persediaan iblis. Begitu masuk ke ruang penyimpanan, menjadi jelas bahwa seseorang telah menjarah tempat itu. Tentu saja, Diris berasumsi itu dilakukan oleh iblis, tapi kita sudah tahu itu semua adalah ulah protagonis kita. Bagaimanapun, Valier bersikeras mereka melihat-lihat. Tak lama kemudian, Valier melihat beberapa gulungan teleportasi, membuat Sir Dirus terkejut. Ia menyarankan untuk mengambil sebanyak mungkin, tetapi Dirus mengerutkan kening mencatat bahwa gulungan itu dibuat menggunakan gaya iblis dari sihir. Valier hanya mengangkat bahu dan mengeluarkan buku sihir seolah itu bukan masalah besar. Tindakan itu segera menimbulkan kecurigaan Dirus. Ia tahu protagonis kita mengaku sebagai tawanan, namun tidak masuk akal bahwa ia akan mengetahui seluruh kastil dengan begitu baik. Sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan, mereka selesai mengumpulkan gulungan-gulungan itu. Sekarang, waktunya untuk kembali ke tiam kekaisaran. Di tengah jalan, Sir Dirus melihat beberapa ksatria mendekat. Ia meraih tangan Valier dan bersikeras agar sang protagonis tetap diam. Tak lama kemudian, sepasukan ksatria memasuki kastil. Satu ksatria melaporkan kepada pemimpin mereka bahwa ia melihat protagonis kita dan Sir Dirus masuk tadi dan mencurigai mereka bersembunyi di suatu tempat di dalam. Dirus mengenali lambang di baju zirah mereka. Mereka adalah ksatria dari Kadipaten Solarian. Valier mengingat nama itu. Mengambil dari novel, ia menjelaskan bahwa Kadipaten Solarian milik keluarga ibu sang putri, salah satu rumah bangsawan terkuat di kekaisaran. Mereka ingin menobatkan Bertus sebagai kaisar berikutnya dan ksatria dari ordo ini semuanya berasal dari latar belakang bangsawan tingkat tinggi. Alasan Sir Francis kemungkinan besar dibunuh adalah karena dia menolak untuk memihak faksi Bertus. Protagonis kita menjadi bingung ketika salah satu ksatria mengklaim bahwa ia dapat menemukan mereka dalam waktu singkat. Ksatria itu tampaknya memiliki semacam kemampuan sihir karena saat ia mengaktifkannya, ia melihat langsung menembus dinding dan segera mengonfirmasi lokasi Valier dan Dirus. Akibatnya, sang pemimpin menghunus pedangnya dan memerintahkan mereka untuk keluar. Saat mereka melangkah keluar, ksatria itu mulai mengejek sang putri, menyebutnya menyedihkan dan mengklaim bahwa ia akan menyeret orang tak berdosa ke kematian mereka bersamanya. Kemarahan Dirus meluap saat ia memperingatkan mereka untuk menjaga lidah mereka saat berbicara tentang sang putri. Ksatria itu hanya menggelengkan kepala, merasa Sir Dirus terlalu tidak penting untuk dipedulikan. Ia mengakui bahwa ia tidak merasa senang membunuh warga sipil tak berdosa, tetapi mengklaim ia tidak punya pilihan karena tugasnya kepada kekaisaran. Sekarang, Sir Dirus menghunus pedangnya sendiri dan menyuruh protagonis kita untuk tetap di belakang. Sang pemuda mengutuk dalam hati, menyadari betapa buruknya situasi ini telah menjadi. Saat ia bertanya-tanya apakah ini akan menjadi akhirnya, sesuatu tentang patung di sampingnya menarik perhatiannya. Protagonis kita memperhatikan saat mata patung itu tiba-tiba bersinar merah tua. Ia terkejut, mencatat bahwa ini mungkin saat di mana patung mirip Gargoyle itu menjadi hidup. Seolah-olah makhluk itu benar-benar mendengar pikirannya. Bisa ditebak, patung itu mulai bergerak, membuat para ksatria benar-benar terkejut. Sebelum ada yang mengerti apa yang terjadi, sang pemimpin dan komandan para ksatria langsung terbunuh. Protagonis kita mencerminkan ekspresi terkejut yang sama. Namun, Sir Dirus segera meraih tangannya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Saat berkuda kembali ke camp kekaisaran, Sir Dirus secara alami bertanya apa yang membuat patung itu bergerak. Protagonis kita mengaku bahwa ia tidak tahu, tapi dalam pikiran Valier, itu adalah kebohongan total. Kita sudah tahu bahwa ia bereinkarnasi ke dunia novelnya sendiri dengan sistem. Satu hal yang gagal
ia sadari adalah kemampuannya yang disebut dominasi iblis. Ia curiga kemampuan ini memungkinkannya untuk secara bawah sadar memerintah iblis. Meskipun demikian, Serdirus menunjukkan bahwa yang penting adalah mereka berhasil melarikan diri. Sayangnya, ia berbicara terlalu cepat. Ternyata para ksatria musuh masih mengejar mereka. Melihat diri mereka dalam situasi yang begitu mengerikan, protagonis kita meminta Serdirus untuk menahannya, agar tetap stabil sementara ia membolak-balik buku sihir, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Setelah membalik halaman demi halaman, satu mantra menarik perhatiannya. Tanpa ragu, protagonis kita segera merapalkannya. Mantra tersebut, haste, meningkatkan kecepatan kuda mereka, secara esensial mempercepatnya jauh melampaui batas normalnya. Ini menciptakan jarak yang signifikan antara mereka dan pengejar mereka, akhirnya memberi mereka ruang untuk bernapas. Serdirus sedang dalam proses memujinya ketika sebuah anak panah tiba-tiba terbang beberapa inci dari lehernya. Para ksatria musuh mulai menembakkan panah otomatis. Melihat ini, protagonis kita dengan cepat menyusun rencana. Namun, Serdirus menyatakan keraguannya, bersikeras bahwa itu tidak akan berhasil. Protagonis kita sudah tahu itu. Ia menjelaskan bahwa ketika ia menulis novelnya, ia menciptakan pengaturan yang sangat memperkuat ksatria saat menunggang kuda, mencegah mereka jatuh oleh serangan sihir tunggal. Itulah sebabnya ia tidak berniat menargetkan para ksatrianya. Sebaliknya, ia menargetkan kuda mereka. Bisa ditebak, satu ksatria segera kehilangan kendali atas tunggangannya. Mata protagonis kita berbinar dengan kegembiraan saat rencananya bekerja dengan sempurna. Karena ini, ia terus merapalkan mantra pada kuda musuh. Namun, saat mencari mantra berguna lainnya, kuda mereka sendiri tiba-tiba berhenti karena kelelahan yang luar biasa. Akibatnya, para ksatria musuh pada akhirnya akan menutup jarak. Saat bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, sesuatu tiba-tiba menarik perhatiannya. Protagonis kita melihat sekelompok iblis yang selamat diikat dengan rantai. Melihat mereka, ia menyadari mereka pasti tawanan perang. Mengejutkan, ia merasakan sensasi dan hubungan aneh yang sama dengan yang ia rasakan saat patung itu bergerak kembali di kastil. Tiba-tiba, salah satu orc dalam kelompok itu mengamuk. Awalnya, itu tampak menyerang langsung ke arah mereka. Kemudian, tanpa peringatan, ia berubah arah dan bergegas lurus ke arah ksatria musuh yang mendekat. Para ksatria segera bersiap untuk bertempur. Saat bentrokan antara ksatria dan orc yang marah itu dimulai, sang pemuda dan Serdirus akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa sepengetahuan protagonis kita, kecurigaan Serdirus terus tumbuh. Gargole pertama mungkin dianggap sebagai kebetulan, tetapi orc ini terlalu mencurigakan. Terlepas dari keraguannya, menyelamatkan sang putri tetap menjadi prioritas utama. Adegan berikutnya bergeser ke camp kekaisaran. Saat mereka memasuki camp, mereka dihentikan oleh penjaga keamanan. Bahkan setelah Serdirus memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa ia harus segera melapor kepada sang putri, penjaga itu menolak untuk membiarkan mereka lewat. Satria itu bahkan berani mempertanyakan mengapa seseorang dengan posisi Serdirus ingin berbicara dengan sang putri. Akibatnya, Serdirus segera mengakhiri hidup penjaga tersebut dan memberitahu Valia tentang rencana cadangan mereka. Saat Serdirus menarik perhatian penjaga dan tentara di sekitarnya, protagonis kita akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan sang putri. Akhirnya, protagonis kita memasuki tenda sang putri. Para pendeta segera menjadi marah saat melihatnya mengganggu pertemuan mereka. Sebaliknya, Putri Charlotte mengungkapkan keterkejutan saat melihat dia. Tanpa membuang waktu, ia menyuruhnya untuk mendekat sebelum mengaktifkan mantra sihir cahaya. Kemudian, begitu saja, ia meraih tangannya dan menariknya mendekat sambil mengaktifkan mantra teleportasi. Dalam sekejap, mereka berhasil berteleportasi keluar dari camp. Dengan itu, sistem mengumumkan bahwa protagonis kita telah menyelesaikan urutan prolog. Karena Charlotte, orang penting, karakter yang seharusnya tewas dalam plot novel tersebut telah berhasil diselamatkan dan masa depan kini telah berubah. Sistem memberitahunya bahwa sebagai hadiah karena telah mengubah takdir, ia mendapatkan 1000 poin pencapaian. Adegan berikutnya membawa kita ke ibu kota kekaisaran, Guardium. Disinilah biasanya cerita utama dimulai. Sang protagonis awalnya merancang kota ini berdasarkan Seoul, negara asalnya. Namun, melihat ekspresinya, jelas ada sesuatu yang salah. Tidak ada gedung pencakar langit yang terlihat, membuat semua usahanya menulis tentang itu sia-sia belaka. Lagi pula, sekarang bukan saatnya mengeluh. Bisa bertahan hidup saja sudah merupakan keajaiban. Menoleh ke arah sang putri, tampaknya ini adalah pengalaman pertamanya dengan teleportasi, karena dia tampak kebingungan seperti anak anjing. Pemuda kita meminta maaf karena tidak menjelaskan semuanya dengan benar sebelum membawanya ke ibu kota. Sambil mengulurkan tangan, ia juga memberitahunya bahwa Sir Francis telah tiada. Jawabannya justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan, namun ia memutuskan untuk menjelaskan semuanya setelah Serdirus tiba. Berbicara tentang Serdirus, ia segera tiba menggunakan sihir teleportasi dan merasa lega melihat mereka berdua aman. Protagonis kita memeriksa keadaannya, namun Dirus meyakinkan bahwa ia baik-baik saja dan mencatat bahwa rencana cadangan mereka berhasil. Seperti yang kita ketahui, rencana B melibatkan pengalihan perhatian yang ditangani oleh Serdirus sementara protagonis kita fokus menyelamatkan sang putri. Meski begitu, protagonis kita yakin rencana itu berhasil hanya karena mereka memiliki gulungan ekstra. Jika tidak, Serdirus mungkin tidak akan selamat. Tepat saat itu, Putri Charlotte bertanya siapa sebenarnya Serdirus. Menyadari kesalahannya, Serdirus segera menunjukkan rasa hormat, memperkenalkan diri secara resmi sebagai ksatria
dan pemimpin Peleton, serta menawarkan diri untuk melaporkan segala hal yang terjadi kepada Yang Mulia. Sardirus akhirnya menjelaskan seluruh situasinya kepada sang putri. Meskipun pemuda kita seharusnya merasa puas setelah berperan besar dalam menyelamatkannya, laporan Sardirus mengandung terlalu banyak kebetulan. Faktanya, pria itu menggunakan kata kebetulan sebanyak 4 kali berbeda. Dan jangan lupa bahwa protagonis kita juga menggunakan sihir teleportasi yang konon telah dipecahkan oleh iblis. Pada dasarnya, dia berada di pusat segalanya. Bahkan sang putri mulai menunjukkan tanda-tanda kecurigaan terhadapnya. Yah, itu wajar saja. Dia dibesarkan di lingkungan yang keras dan penuh dengan politik kekaisaran, jadi tidak mengherankan jika dia waspada terhadap orang asing. Lagi pula, berada di dekat sang putri terlalu lama pada akhirnya akan mengungkap identitasnya. Demi keselamatannya, protagonis kita memutuskan harus segera pergi pada kesempatan pertama. Meskipun ini adalah dunia dari novelnya sendiri, dia menghadapi masalah serius. Dia tidak punya tempat tujuan, dan yang lebih penting, dia tidak punya uang. Sederhananya, dia kelaparan dan benar-benar tamat. Pemuda kita mulai merenungkan kesalahannya sebagai penulis, menyesali bahwa dia tidak pernah membuat pengaturan yang menguntungkan, seperti iblis yang bisa bertahan hidup hanya dengan mana. Saat itulah jendela sistem tiba-tiba muncul. Menurut sistem, mengaktifkan pengaturan seperti itu akan membutuhkan 100.000 poin pencapaian. Untuk pertama kalinya, pemuda kita bertanya kepada sistem apa sebenarnya poin pencapaian itu. Sistem langsung mengejeknya sebelum menjelaskan bahwa poin tersebut adalah sesuatu yang memberinya wewenang untuk mencampuri peristiwa dalam novel. Membaca panel sistem, protagonis kita menyadari bahwa tindakannya secara alami akan memengaruhi plot. Karena itu, sistem akan memberinya tantangan dan tugas yang berkaitan dengan berbagai peristiwa cerita, lalu memberinya hadiah poin pencapaian sebagai imbalan. Mengenai tantangannya sendiri, dia menganggapnya sangat konyol. Salah satu contohnya menyarankan untuk menampar sang kaisar demi 10.000 poin, sebuah hadiah yang kemungkinan besar akan membuatnya langsung dieksekusi setelahnya. Namun, setelah menyelesaikan prolog, dia membuka 2 keahlian baru. Yang pertama adalah revisi. Keahlian ini memungkinkannya mengubah peristiwa sebelum terjadi dan bahkan menambahkan buff atau kemampuan pada dirinya sendiri. Yang kedua adalah pratinjau. Sesuai namanya, ini memungkinkannya melihat apa yang akan terjadi dan bagaimana pilihannya akan memengaruhi alur cerita. Sebelum pemuda kita menjadi karakter yang paling tak terkalahkan, sistem segera membatasi dirinya dengan restriksi. Rupanya, ia tidak bisa langsung mencampuri plot utama atau karakter utama. Karena terlalu malas membaca semuanya sendiri, ia membiarkan sistem meringkasnya. Pada dasarnya, poin pencapaian dapat digunakan untuk hampir apa saja. Dia bisa mencampuri plot sampingan menggunakan keahliannya, tetapi plot utama harus tetap utuh. Upaya apapun untuk memanipulasi peristiwa besar dalam cerita akan berakibat hukuman. Sistem bahkan mengejeknya sebagai bajingan pemalas sebelum mengucapkan selamat berjuang. Karena saldo saat ini hanya 1.000 poin, ia memutuskan untuk menjelajahi sistem lebih jauh daripada sekadar menyia-nyiakannya. Opsi baru yang disebut nasihat penulis muncul dan memerlukan poin pencapaian untuk digunakan. Pemuda kita terlihat sangat bingung dan bertanya-tanya apa bedanya dengan opsi lain. Sistem menjelaskan menggunakan sebuah ilustrasi. Nasihat samar bekerja seperti teka-teki dan sengaja dibuat tidak jelas. Di sisi lain, nasihat yang jelas, sangat lugas dan tepat sasaran. Karena nasihat tersebut mengarahkannya ke toko sihir, protagonis kita berasumsi sistem menyarankan agar ia menjual beberapa gulungan sihir untuk menyambung hidup. Setidaknya begitulah pikirnya. Sayangnya, setiap toko menolak gulungannya. Beberapa pemilik toko bahkan heran siapa yang telah menipunya, karena jelas tidak mengerti apa yang mereka lihat. Namun, protagonis kita menolak untuk menyerah. Akhirnya, salah satu pemilik toko menunjukkan sedikit minat pada gulungan tersebut. Valier menjadi bingung saat penjaga toko menunjukkan sebuah gulungan sihir dan bertanya apakah dia bisa menggambarnya kembali. Menilai dari ilustrasinya, protagonis kita tahu itu adalah gulungan bola api. Setelah mendengarkan penjelasan pria tersebut, ia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Penjaga toko mengira gulungannya adalah reproduksi palsu. Akibatnya, ia menawarkan pekerjaan kepada Valier untuk membuat gulungan palsu demi keuntungan. Tentu saja, protagonis kita menolak tawaran itu. Bukan hanya karena dia tidak yakin dengan kemampuannya, tapi dia juga tidak mau nyawa seseorang bergantung pada gulungan yang mungkin gagal dalam keadaan darurat. Namun, ia merasa aneh karena tidak ada yang mengenali gulungan yang berasal dari kastil Raja Iblis. Terlepas dari itu, ia memutuskan untuk mencoba satu toko terakhir sebelum menyerah hari itu. Awalnya, toko tersebut tampak benar-benar kosong. Lalu, dalam sekejap, sang pemilik tiba-tiba muncul entah dari mana. Karena terkejut, ia segera menjelaskan bahwa dia datang untuk berbisnis. Wanita itu menanggapi dengan tatapan dingin, berharap ini bukan semacam lelucon yang buruk. Tak perlu dikatakan lagi, hal itu membuatnya sangat gugup. Meski begitu, dia menjelaskan bahwa biasanya dia tidak membeli gulungan sihir, tetapi dia tidak ingin dia membawa sesuatu yang berbahaya. Saat wanita itu memperhatikan salah satu bulungan lebih dekat, dia terpaku. Pemuda kita terkejut saat wanita itu tiba-tiba bertanya dari mana dia mendapatkannya. Ketika dia tidak menjawab, wanita itu mengulangi pertanyaannya. Kemudian dia mengungkapkan bahwa gulungan itu dibuat menggunakan formula sihir iblis. Pada saat itu, protagonis kita menyadari dia dalam bahaya karena wanita itu terus mendesaknya untuk mengungkap dari mana ia mendapatkan gulungan-gulungan itu. Sebelum kita lanjut, protagonis kita menjelaskan bahwa dia sudah tahu sihir ada di
dunia ini. Bagaimanapun, dialah sang penulis. Sayangnya, dia adalah penulis buruk yang bahkan tidak repot-repot menetapkan cara kerja sistem sihir dengan benar. Itulah sebabnya para pedagang tadi tidak bisa memahami isi gulungan tersebut. Meskipun sang protagonis tentu saja memahaminya, ia sendiri tidak tahu perbedaan antara sihir manusia dan iblis. Namun, wanita di depannya ini benar-benar berbeda. Dia terus menuntut agar dia memberitahu di mana ia menemukan gulungan itu hingga perilakunya mulai terasa hampir obsesif. Karena hal ini, pemuda kita memanggil sistem untuk meminta bantuan. Sayangnya, sistem memberitahunya bahwa untuk membalikan keadaan akan memakan biaya 3.000 poin pencapaian. Hal ini seketika membuat protagonis kita mengamuk. Sebagai tanggapan, sistem hanya menunjukkan jari tengah kepadanya. Pemandangan itu sangat konyol sehingga wanita itu bertanya apa sebenarnya yang sedang ia lakukan. Bagus sekali. Dia hampir lupa wanita itu masih ada di sana. Sekarang, protagonis kita bertanya-tanya apakah dia harus mengungkapkan semuanya dan membongkar identitasnya. Tanpa pilihan lain, ia mengaku bahwa ia menemukan gulungan itu di dalam kastil Raja Iblis. Wanita itu segera menyatakan keraguannya. Dia bahkan mengancam akan menghajarnya jika dia terus berbohong. Pemuda kita segera memintanya tenang dan memutuskan untuk menjelaskan segalanya dari awal. Setelah mendengar ceritanya, wanita itu terang-terangan menyebutnya pembohong, terutama bagian tentang menyelamatkan sang putri. Lagi pula, jika dia benar-benar menyelamatkan Putri Charlotte, bukankah seharusnya dia hidup nyaman di istana dan menerima hadiah alih-alih berkeliaran di jalanan? Namun, protagonis kita bersikeras bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa begitu saja pergi ke istana dan mengklaim hadiahnya karena hal itu akan membahayakan nyawanya. Ia hanya ingin menghindari menjadi target Pangeran Bertus. Logikanya terdengar masuk akal. Hasilnya, wanita itu memutuskan untuk mempercayainya, meski tidak sepenuhnya. Yang paling membuatnya bingung adalah wanita itu merasa sangat sedih atas kematian Raja Iblis. Terlepas dari apakah itu protagonis kita atau sang putri yang melarikan diri, dia yakin keduanya pasti telah melewati kesulitan yang tak terbayangkan di dalam kastil Raja Iblis. Entah dari mana, wanita itu memeluknya, berpikir bahwa hal itu pasti sangat sulit baginya. Inilah saat protagonis kita mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan ingatannya dan tidak sepenuhnya ingat apa yang terjadi. Di saat yang sama, ia lega karena wanita itu akhirnya bersikap ramah kepadanya. Wanita itu berasumsi hilangnya ingatan sang pemuda adalah akibat dari kutukan kastil iblis dan menjelaskan bahwa hal itu bisa disembuhkan dengan mantra pelepasan sederhana. Mendengar hal ini, pemuda kita tertegun. Ia segera mencoba menghentikannya karena takut mantra itu akan membatalkan transformasinya. Sayangnya, wanita itu sudah merapalnya. Saat asap perlahan menipis, mata wanita itu terbelalak kaget. Tentu saja, identitas protagonis kita sebagai Pangeran Iblis kini telah terungkap. Pada titik ini, pemuda kita merasa benar-benar tamat. Dia panik dalam hati sambil berusaha keras untuk tetap tenang. Kemudian, yang membuatnya sangat terkejut, wanita itu tiba-tiba berlutut dan memanggilnya Yang Mulia. Protagonis kita pun terdiam 1000 bahasa. Hal ini membuatnya bertanya apakah ia benar-benar tidak ingat. Sayangnya, ia tetap tidak tahu apa-apa. Jadi, wanita itu mulai merapalkan mantra lain. Yang mengejutkan bagi protagonis kita, dia mengungkap wujud aslinya, seorang iblis dan vampir. Meski begitu, pemuda kita masih belum mengingatnya, membuat wanita itu tampak sangat terkejut. Bagaimanapun, dia menunjukkan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan percakapan di sini dan menyarankan untuk pindah ke lantai atas. Protagonis kita setuju, meski dalam hati ia mengutuk keberuntungannya karena dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu sampai di lantai 2, dia menyiapkan makanan untuknya. Protagonis kita berterima kasih padanya karena dia memang sudah kelaparan. Sambil makan, wanita itu terkejut mengetahui bahwa dia benar-benar hilang ingatan. Protagonis kita membenarkannya, mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dia tahu pasti adalah dia merupakan sang pangeran iblis. Alhasil, wanita itu menganggap pertemuan mereka sangat beruntung sebelum memperkenalkan diri secara resmi. Namanya adalah Haleris, anggota pasukan infiltrasi Guardium dari tentara Raja Iblis. Seperti yang diduga, protagonis kita tidak tahu siapa dia karena dia tidak ingat pernah menulis tentangnya. Namun, satu pertanyaan mengganggunya. Bagaimana dia bisa bertahan di bagian kota yang terik padahal dia jelas-jelas seorang vampir? Ya, ternyata ini hanyalah satu-satunya tempat yang mampu ia sewa. Dan ya, bahkan vampir pun kesulitan membayar uang sewa. Bagaimanapun, percakapan segera beralih ke anggota pasukan infiltrasi lainnya. Protagonis kita mengetahui bahwa ada 2 iblis lagi dalam kelompok tersebut. Yang pertama adalah Dryad Vien bernama Sarkegar, yang saat ini beroperasi di bawah identitas palsu sebagai Count Argon Pontius. Dryad Vien berspesialisasi dalam sihir transformasi. Dia juga orang yang bertanggung jawab atas penculikan Putri Charlotte. Pemuda kita segera mencatat nama itu sebelum bertanya tentang anggota kedua. Iblis kedua adalah Lawyer, iblis tipe Lycanthrope. Dia pada dasarnya adalah penguasa dunia bawah dan menjalankan organisasi kriminal terbesar di wilayah tersebut. Alhasil, dialah yang mendanai seluruh operasi mereka sendirian. Ketika protagonis kita bertanya bagaimana dia mendapatkan uangnya, dia hampir menyemburkan minumannya setelah mendengar jawabannya. Dia menjual permen. Sekarang akhirnya masuk akal mengapa Aleris kesulitan membayar sewa. Menilai dari ekspresi tuannya, Aleris tahu sang pemuda benar-benar tidak ingat apa-apa. Anehnya, dia menganggap ini sedikit melegakan. Dia kemudian bertanya bagaimana rencana sang pangeran untuk membangun kembali ras iblis. Saat itulah protagonis kita mengungkapkan bahwa dia tidak punya niat untuk memulihkan kerajaan iblis. Lagi pula, dia sudah mengalami perang secara langsung. Dia tidak punya keinginan untuk mengumpulkan iblis dan mengirim mereka ke dalam konflik tanpa harapan karena, sebagai penulis, dia sudah tahu. Akhirnya, manusia dan pahlawan selalu menang. Alaris mendesak agar dia mempertimbangkannya kembali. Bagaimanapun, dia adalah pangeran iblis dan pewaris sah kekaisaran iblis.
Namun, protagonis kita tiba-tiba membentak. Ia menyatakan bahwa kerajaan iblis sudah musnah. Ia tidak tertarik menjadi raja dari kerajaan yang sudah tidak ada lagi. Ruangan itu seketika jatuh ke dalam keheningan yang canggung. Alaris dengan tenang berkata dia mengerti dan memutuskan untuk pergi agar pemuda itu bisa beristirahat. Saat protagonis kita melihatnya pergi, ia bertanya-tanya apakah ia bereaksi berlebihan. Namun, ia menyadari sesuatu yang aneh. Bukannya terlihat sedih, Alaris sebenarnya tampak agak senang setelah mendengar keputusannya. Malam harinya, protagonis kita mendapati dirinya berduaan di kamar dengan Alaris. Melihatnya, dia tidak berpikir bahwa vampir benar-benar bangsawan malam. Cahaya bulan membuatnya tampak cantik luar biasa. Alaris terkejut melihat sang pemuda belum tidur. Dia mengingatkan Alaris untuk berhenti memanggilnya. Yang mulia, sebelum bertanya orang seperti apa dia dulunya. Saat ia melihat kekaguman di ekspresi Alaris, ia sudah mendapatkan jawabannya. Memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh, ia bersiap untuk tidur dan berencana menemui sisa pasukan infiltrasi keesokan harinya. Lalu Valier tiba-tiba bertanya di mana Alaris akan tidur mengingat saat ini dialah yang menempati tempat tidurnya. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuatnya lengah. Begitu saja, protagonis kita akhirnya berbagi tempat tidur dengan gadis cantik untuk pertama kalinya. Dan untuk pertama kalinya sejak bereinkarnasi ke dalam novel ini, dia benar-benar merasa telah menang. Di bab berikutnya, kota ini ramai dengan perayaan. Ini karena tidak hanya sang putri berhasil diselamatkan, tetapi Raja Iblis pun tewas berkat pengorbanan mulia sang pahlawan. Dunia ini bahkan memiliki kereta mana. Protagonis kita bersyukur bahwa ia membuat beberapa karakternya menjadi oportunis. Jika tidak, ia mungkin harus menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki. Protagonis kita tidak pernah menyangka lokasi pertemuan, salah satu pangkalan operasi Loyar, berada di daerah kumuh, bagian terendah dari ibu kota. Yang lebih mengejutkan, Elaris memberitahunya bahwa lokasi pertemuan sebenarnya ada di dalam selokan. Sepertinya Loyar sudah menunggu setelah mencium aroma protagonis kita. Di dalam selokan, pemuda kita benar-benar ketakutan. Saat itulah sesosok bayangan tiba-tiba muncul dari kegelapan, mengagetkannya. Namun, sosok itu ternyata adalah Loyar yang menyapanya dengan hormat. Pemuda kita menanggapi dengan sopan, meski dalam hati ia terkejut saat mengetahui bahwa Loyar ternyata seorang wanita. Sambil menumbuh Sarkegar, Elaris memberitahu Loyar tentang perkembangan terbaru, mengungkapkan bahwa protagonis kita telah hilang ingatan. Berpaling kepadanya, Loyar bertanya apakah itu benar. Pemuda kita memberikan jawaban positif. Yang mengejutkan, Loyar menyuarakan kelegaannya. Sekarang protagonis kita bertanya-tanya bajingan macam apa Valier dulunya. Loyar yang merasa malu mengungkapkan bahwa biasanya dia memperlakukannya seperti anjing peliharaan. Elaris dengan nada mengejek menambahkan bahwa Loyar sebenarnya menikmati perlakuan itu dulu, membuatnya geram dan malu karena dia tidak pernah mengatakan hal itu. Melihat ekspresinya, protagonis kita meminta maaf kepada Loyar, tetapi Loyar bersikeras agar mereka melupakannya saja. Karena itu semua sudah berlalu, protagonis kita menawarkan untuk berjabat tangan. Mengejutkannya, Loyar merespons dengan cara bersalaman ala kaki hewan. Reaksi instingtifnya menciptakan keheningan canggung sesaat. Menyadari kesalahannya, dia segera menarik tangannya. Elaris mulai menggodanya lagi, menyebabkan Loyar membalas dengan ketus sebelum berpaling kepada pemuda kita dan meminta maaf, mengklaim itu tidak sengaja. Protagonis kita hanya mengangkat bahu menganggapnya bukan masalah serius. Tepat saat itu, kelompok tersebut menyadari seseorang mendekat. Pria itu ternyata adalah anggota terakhir dari pasukan infiltrasi dan iblis yang mereka tunggu-tunggu. Katakan saja iblis ini memiliki kepribadian yang aneh. Kelompok itu hanya bisa menonton dalam diam saat ia menyatakan kelegaan yang luar biasa bahwa protagonis kita selamat. Sekarang protagonis kita praktis memohon kepada Sarkegar untuk melepaskannya sebelum ia tidak sengaja mencekiknya. Di saat yang sama, pemuda kita ingat Alaris sebelumnya menggambarkan kepribadian Sarkegar. Dia adalah tipe orang yang rela mengorbankan dirinya demi ras iblis. Tetap saja, pria itu sulit dihadapi. Setelah semua orang hadir, mereka mulai mendiskusikan masa depan. Sarkegar segera menyarankan rencana untuk membangun kembali ras iblis. Yang membuat Loyar kesal, sepertinya mereka berdua tidak akan pernah akur. Protagonis kita tidak melihat bagaimana dia bisa membangun kembali seluruh kerajaan dalam kondisinya saat ini. Saat itulah Sarkegar tiba-tiba memanggilnya Archdemon yang agung dan perkasa. Bagus sekali. Satu istilah lagi yang harus dihadapi, yang bahkan dia sebagai penulis pun tidak tahu. Kelompok itu terpaku oleh reaksinya. Saat Sarkegar hendak menjelaskan istilah tersebut, Alaris menghentikannya dan menawarkan diri untuk menjelaskan dari awal. Dahulu kala, ras iblis benar-benar kacau. Itu pada dasarnya adalah zona perang di mana pembunuhan terus-menerus menjadi norma dan hanya yang kuat yang bertahan hidup. Kemudian muncul iblis yang kuat, seseorang yang menyatukan seluruh ras di bawah komandonya. Iblis itu dikenal sebagai Archdemon. Singkatnya, hanya keturunan Raja Iblislah yang memiliki darah Archdemon dan kemampuan untuk memerintah para iblis. Meski begitu, pemuda kita masih belum melihat bagaimana hal ini membantu. Sebagai tanggapan, Sarkegar bersikeras bahwa ia hanya perlu menjadi lebih kuat dan menyatukan kembali ras iblis. Protagonis kita menyuarakan kekhawatirannya dan menunjukkan risiko besar yang terlibat. Sebaliknya, ia yakin ia harus tetap berada di ibu kota dan mempelajari lebih lanjut tentang manusia demi mengembangkan
menjalankan strategi yang mutakhir. Seperti yang diduga, Sarkegar berseri-seri kegirangan atas kecemerlangan rencana tuannya. Sementara itu, protagonis kita hanya memikirkan betapa jauh lebih nyamannya pemukiman manusia dibandingkan dengan alam iblis. Berbicara tentang menetap di ibu kota, Sarkegar tiba-tiba mengusulkan sebuah ide. Dia menyarankan agar protagonis kita mendaftar di Akademi Sihir Kekaisaran. Yang mengejutkan, Lawyer mendukung Sarkegar untuk kali ini dan setuju bahwa itu adalah ide yang bagus. Pemuda kita mendengarkan mereka, setuju di permukaan, dan diam-diam mulai mencari jalan keluar. Sayangnya, harapan terakhirnya pupus saat Aleris juga mendukung ide tersebut. Karena itu, protagonis kita mengingatkan semua orang bahwa dia saat ini sedang menyembunyikan identitasnya. Lagi pula, semua orang tahu apa yang akan terjadi jika identitas aslinya terbongkar. Seolah menunggu saat yang tepat, Sarkegar dengan baik hati menawarkan sebuah cincin dari klan Dreadvian. Cincin itu memiliki kemampuan untuk mengubah penampilan pemakainya sesuka hati. Dan begitu saja, protagonis kita menyadari bahwa dirinya telah dijadikan sukarelawan untuk rencana tersebut. Untuk persiapan, Sarkegar memberinya cincin transformasi, sementara Aleris membantunya mendapatkan identitas palsu. Hal ini diperlukan karena kerajaan kemungkinan sedang mencarinya akibat keterlibatannya dalam menyelamatkan Putri Charlotte. Sebagai tindakan pencegahan tambahan, protagonis kita diperkenalkan sebagai adik laki-laki Lawyer. Salah satu bawahan Lawyer, Daibrea, mencatat bahwa protagonis kita cukup tampan sebelum menanyakan namanya. Protagonis kita memutuskan untuk menggunakan nama Reinhardt. Rupanya, kelompok itu mendiskusikan pilihan tersebut dengan Aleris menunjukkan bahwa mengambil nama Raja Iblis akan mencurigakan. Kelompok itu kesulitan mencari alternatif yang cocok. Protagonis kita segera menyadari bahwa baik Sarkegar maupun Lawyer memiliki selera yang buruk dalam memberikan nama. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk memilih sendiri namanya, dan begitulah ceritanya ia menjadi Reinhardt. Kembali ke masa sekarang, Lawyer memainkan peran sebagai kakak perempuannya dan menginstruksikan bawahannya untuk membantu protagonis kita. Dokumen identitasnya. Pria itu setuju, namun kemudian teringat sesuatu. Sebelumnya, dia menyebutkan bahwa anak kita akan bersekolah di akademi. Lloyd mengangguk, bertanya-tanya mengapa pria itu membahasnya. Nah, saat itulah pria itu menunjukkan satu detail sangat penting yang benar-benar mereka lewatkan, yaitu uang yang dibutuhkan untuk membayar biaya akademi sang protagonis. Anak kita hampir melupakan situasi geng Lloyd. Lloyd dan gengnya menjual permen untuk bertahan hidup, jadi dengan pendapatan mereka saat ini, mustahil untuk mampu membayar akademi. Sang protagonis menjelaskan bahwa Akademi Kekaisaran Gradius adalah institusi paling bergengsi di benua itu. Tempat ini pada dasarnya dirancang untuk anak-anak dari keluarga bangsawan dan keluarga terpandang. Dan jika biaya kuliah tahunan dikonversi ke mata uang modern, jumlahnya sekitar $100.000. Lawyer termenung, bertanya kepada bawahannya, Daibun, apakah tidak ada cara untuk mendapatkan uang tersebut? Anak kita mengamati interaksi mereka saat Daibun menyarankan untuk mengurangi jumlah anggaran geng, yang menurut sang protagonis agak aneh, karena mereka hanya menjual permen, tidak masuk akal bagi mereka untuk memiliki anggaran sebesar itu. Tetap saja, Lawyer mengingatkan Daibun bahwa dia sudah berkali-kali memberitahunya bahwa mereka sudah menutup toko. Melihat mereka berdebat, sang protagonis menyela. Dia menyarankan agar mereka menanggung biaya kuliah 1 semester saja. Mendengar ini, Lawyer bertanya-tanya apakah itu berarti dia berencana untuk masuk dengan beasiswa. Itu sebenarnya mendekati rencananya. Setelah kematian sang pahlawan, sang protagonis yakin bahwa ibu kota saat ini sedang mencari kandidat pahlawan berikutnya. Selama dia membuktikan dirinya berbakat, biaya kuliahnya bisa dihapuskan. Sang protagonis menyatakan bahwa dia berencana untuk berlatih keras dan membuka bakatnya. Lawyer menyukai rasa percaya dirinya, namun kenyataannya, sang protagonis sedang berpikir untuk memperkuat dirinya dengan alat revisi di dalam sistem. Namun, Daibun mengingatkan mereka bahwa mereka masih tidak bisa menutupi biaya pendaftaran. Belum lagi, pendapatan mereka menurun akhir-akhir ini. Saat itulah sang protagonis menawarkan solusi. Daibun bertanya-tanya apa maksud sang protagonis dengan mengubah pola pikir mereka. Jadi, sang protagonis menjelaskan bahwa jika pelanggan tidak datang kepada mereka, mereka harus mendatangi pelanggan. Singkatnya, sang protagonis berniat memanfaatkan lalu lintas pejalan kaki yang padat di sekitar persimpangan dan stasiun. Saat itulah dia menyarankan stasiun kereta Mona. Tempat itu memiliki lalu lintas yang sangat besar, dan jika mereka menjual permen di sana, orang tua tidak akan punya pilihan selain membelinya untuk anak-anak mereka. Daibun mendukung ide tersebut, memuji anak kita sebagai seorang jenius, sementara Lawyer hendak mengatakan sesuatu tetapi dengan cepat menutup mulutnya. Inilah sebabnya anak kita menatapnya seolah-olah dia berharap matanya bisa menembakkan laser karena Lawyer hampir memanggilnya ke perhatian cerdik. Karena itu, sang protagonis memutuskan untuk mendisiplinkannya, jadi dia mengulurkan tangannya. Dia hanya ingin menggodanya dan membuatnya bersalaman seperti anjing, tetapi yang mengejutkan semua orang, dia secara naluriah bertindak seperti anjing terlatih. Dia pun jelas bingung sementara sang protagonis hanya menyeringai jahat saat Lawyer bersikeras bahwa itu adalah kesalahan. Adegan berpindah ke suatu tempat di daerah kumuh. Perayaan penyambutan diadakan untuk menghormati sang protagonis saat dia secara resmi bergabung dengan keluarga pengemis. Itulah sebutan mereka untuk diri mereka sendiri. Dengan itu, semua orang mengangkat cangkir bir mereka untuk bersulang. Setelah perayaan mereda, sang protagonis tiba-tiba menoleh ke Daibun dan bertanya tentang percakapan sebelumnya dengan Lawyer mengenai anggaran geng. Anak kita telah memikirkannya, dan tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak masuk akal. Lawyer dikenal sebagai pemimpin dunia bawah dan menjalankan geng terbesar melalui kekerasan. Belum lagi, dialah yang mendanai seluruh operasi
infiltrasi sendirian, jadi dia pasti menyembunyikan sesuatu. Namun, dia pun terlalu mabuk untuk memberikan jawaban yang tepat, tetapi setidaknya dia menyebutkan sesuatu tentang geng Rotary. Saat itulah, lawyer tiba-tiba muncul di belakang mereka, memarahi Dia Bun karena memberikan bir kepada sang protagonis yang masih di bawah umur. Tanpa mendapat jawaban dari Dia Bun, lawyer dengan mudah mengangkat sang protagonis dan memutuskan untuk mengobrol di dalam. Sang protagonis memohon bantuan Dia Bun, tetapi pria mabuk itu hanya bisa meminta maaf dalam hati. Begitu berada di dalam, lawyer memarahi anak kita karena minum-minum, mengingatkannya akan konsekuensi jika orang-orang mengetahui identitas aslinya. Anak kita memotong kalimatnya, bersikeras agar dia jujur. Dia tahu lawyer melakukan sesuatu yang mencurigakan dan hanya menjual permen sebagai kedok. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa mendanai tim infiltrasi? Lawyer menjelaskan bahwa alasan dia tidak pernah memberitahunya adalah karena dia pikir anak kita tidak perlu tahu dan dia tidak pernah berencana untuk menyembunyikannya. Jadi, anak kita bertanya apakah itu berarti dia melakukan sesuatu yang melibatkan penyakiti orang. Kebenarannya agak rumit. Meskipun mereka kadang-kadang melakukan kekerasan, mereka benar-benar menjual permen di permukaan. Sang protagonis mendengarkan saat dia menjelaskan bahwa kelompok pengemis mereka biasanya membantu Serikat Ibu Kota mengumpulkan informasi yang dibandingkan sang protagonis dengan klan Hao atau klan pengemis versi fantasi. Lawyer memberitahu sang protagonis bahwa jika dia mau, dia bisa menceritakan semuanya. Namun, dia yakin akan lebih baik jika dia tidak terlibat. Dia ingin dia melupakan geng tersebut dan fokus pada akademi. Percakapan berakhir dengan sang protagonis yang memahami bahwa jika dia berprestasi dan masuk ke akademi, dia tidak perlu khawatir bergabung dengan geng Rotary lagi. Keesokan harinya, anak kita menuju Biro Administrasi Ibu Kota Kekaisaran bersama Dia Bun untuk mendapatkan kartu identitasnya. Sang protagonis tidak menyangka prosesnya lebih mudah dari yang dia kira. Sekarang, saatnya dia mendaftar masuk ke Akademi Kerajaan Kekaisaran. Begitu masuk, Dia Bun berharap menemukan anak-anak kaya yang didampingi orang tua mereka, tetapi sang protagonis mengoreksinya. Saat ini, mereka berada di kantor konseling. Rupanya, disinilah kandidat dievaluasi untuk bakatnya. Sang protagonis menjelaskan bahwa jika dia memilikinya, itu secara otomatis berarti biaya kuliah lebih rendah dan jaminan masuk. Segera, keduanya tiba di jendela evaluasi ketiga. Melihat mereka, wanita itu memberitahu mereka bahwa ini adalah jendela pendaftaran. Dia pun hendak mengatakan sesuatu, tetapi sang protagonis dengan percaya diri menyela, menyatakan bahwa dia datang untuk membayar biaya pendaftaran. Mendengar ini, wanita itu menghela napas. Dia menjelaskan bahwa dia telah melihat banyak orang seperti mereka yang mengaku mereka mampu membayar uang pendaftaran, tetapi hanya membayar setengah tahun biaya kuliah. Melihat ekspresi terkejut anak kita, dia dengan sombong melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia kemungkinan besar akan meminjam uang dari siswa lain untuk menutupi sisa biaya kuliah. Untuk mencegah kejadian seperti itu, akademi melarang siswa membayar hanya setengah dari biaya kuliah mereka. Sang protagonis merasa ini agak bermasalah. Dia hendak menyarankan agar mereka pergi, tetapi Dae Bun tiba-tiba bertanya apakah mereka setidaknya bisa mengevaluasi sang protagonis. Bagaimanapun, dia bisa jadi jenius sekali seumur hidup. Sebelum melanjutkan, dia bertanya apakah ada biaya untuk evaluasi tersebut. Wanita itu meyakinkannya bahwa itu benar-benar gratis dan menyuruh mereka mengikutinya ke area pengujian. Di sana, dia mengeluarkan alat sihir dan menginstruksikan anak kita untuk meletakkan tangannya di atasnya. Meskipun dia punya keraguan, dia dengan enggan meletakkan tangannya di atas perangkat. Melihat hasilnya, wanita itu mengungkapkan keterkejutannya. Berpikir perangkat itu rusak, dia memutuskan untuk mengambil yang baru. Tentu saja, bukan berarti perangkat itu rusak karena statistik buruk sang protagonis. Bagaimanapun, petugas membawa penggantinya setelah mengonfirmasi bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Anak kita meletakkan tangannya di perangkat sekali lagi. Wanita itu ternganga. Perangkat itu tidak rusak dan hasil anak kita tetap sama persis. Melihat reaksinya, Dae Bun menuntut penjelasan, tetapi wanita itu tidak tahu bagaimana mengungkapkan apa yang dilihatnya. Akibatnya, dia bersikeras agar sang protagonis melakukan tes untuk kedua kalinya. Lebih mengejutkan lagi, hasilnya tetap sama. Tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya, dia bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Dae Bun praktis menuntut untuk melihat hasilnya, jadi wanita itu menjelaskan bahwa anak kita memiliki bakat. Meskipun dianggap sebagai bentuk bakat yang lebih rendah, itu berarti dengan kerja keras yang cukup, seseorang pada akhirnya dapat mengembangkan bakat sejati. Biasanya, mustahil untuk mendapatkan izin masuk ke akademi hanya dengan bakat biasa. Namun, akademi menggunakan bakat ini untuk membantu pelamar menemukan bidang yang paling cocok untuk mereka. Kasus sang protagonis, bagaimanapun, benar-benar berbeda. Menurut hasil, sang protagonis lahir dengan bakat tak terbatas, artinya dia memiliki potensi untuk mengembangkan jumlah bakat yang tidak terbatas. Sang protagonis mendengarkan saat wanita itu menjelaskan bahwa, berdasarkan hasilnya, dia bisa menggunakan sihir suci dan gelap. Tidak hanya itu, dia adalah satu-satunya orang di seluruh kekaisaran yang mampu melakukannya. Seperti yang diharapkan, Dae Bun segera mencatat bahwa sang protagonis adalah jenius sekali dalam seabad, meskipun tepukan meyakinkannya sama sekali tidak meyakinkan karena meninggalkan bekas di punggung sang protagonis. Dalam benak sang protagonis, ini jelas bukan tujuan awalnya. Hari itu juga, Dae Bun memberitahu lawyer tentang hasil sang protagonis. Dia secara alami terkejut mendengar bahwa dia memiliki bakat tak terbatas. Dae Bun menjadi bersemangat tentang ini, tetapi dia segera menyuruhnya untuk diam. Meskipun demikian, dia memberikan jempol kepada sang protagonis. Sang protagonis berpikir
dalam hati bahwa memiliki bakat tak terbatas pasti menjelaskan bagaimana novel ini bisa masuk akal. Maksudnya adalah dengan bakat tak terbatas, dia bisa menempuh jalan apapun yang dia inginkan, dan dengan poin pencapaian, dia bisa mengubah alur cerita apapun yang menyangkut dirinya sesuka hatinya. Bagaimanapun, Daibun memperhatikan bahwa dia tampaknya tidak terlalu senang dengan hasil evaluasinya. Ini membuat sang protagonis dengan cepat membuat alasan. Namun, Daibun percaya itu semua berkat dirinya. Jika dia tidak menyuruh wanita itu untuk mengevaluasi anak kita, tidak ada yang akan menemukan bakat tak terbatasnya. Dia pergi sambil memberitahu sang protagonis bahwa dia harus berterima kasih padanya. Dalam pikiran Valier, bagaimanapun, cerita utama novel baru saja dimulai, dan dengan kecepatan ini, dia pasti akan berakhir di kelas kerajaan. Kelas kerajaan disediakan untuk elit dan terdiri dari siswa dengan beasiswa permanen. Mereka menikmati banyak hak istimewa, salah satunya adalah kemampuan untuk menghadiri kelas apapun, tanpa batasan. Sang protagonis menyebut orang-orang di kelas ini sebagai bakat kekaisaran. Rencana awalnya adalah mendaftar dan bertahan selama 1 semester sebagai siswa biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka akademi akan menempatkannya di kelas kerajaan. Kemudian, dia memberitahu Aleris tentang hal ini. Rupanya, sang protagonis telah diterima di kelas kerajaan, khususnya kelas 1A, kelas paling elit di antara mereka. Melihat ekspresinya, Alaris tidak mengerti mengapa Valier terlihat begitu khawatir. Alasannya sederhana. Valier menjelaskan bahwa protagonis utama novel ini berada di kelas 1B dan awalnya akan dipermalukan oleh siswa kelas 1A. Cerita secara alami berlanjut dengan protagonis menjalin persahabatan dan tumbuh lebih kuat. Namun, masalahnya adalah ini berarti kelas 1A dipenuhi oleh orang-orang sombong. Saat itulah sang protagonis mengakui bahwa dia merasa sedikit tertekan. Namun, Alaris yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Sayangnya, itu tidak terjadi karena penjahat utama cerita juga akan berada di kelas yang sama dengannya. Ketika Alaris menyebutkan bahwa dia dan yang lainnya akan melakukan yang terbaik untuk mendukungnya, tatapan sang protagonis berubah serius saat dia menuntut untuk mengetahui mengapa dia begitu ingin mengirimnya ke akademi. Alaris membeku setelah mendengar ini dan tidak menanggapi. Karena apa yang dikatakan Sakagar sebelumnya, sang protagonis bertanya apa yang akan terjadi jika dia akhirnya menjadi kuat dan berperang melawan umat manusia. Sebagai tanggapan, Alaris dengan percaya diri mengatakan bahwa itu tidak akan pernah terjadi jika dia menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Dia bahkan menyatakan bahwa jika masalah seperti itu muncul, dia akan menanganinya ketika saatnya tiba. Dia sudah mengemas pakaian dan seragam sang protagonis. Kemudian dia menyerahkan kalung kepadanya. Valer secara alami bertanya tentang hal itu. Alaris menjelaskan bahwa ketika dia pertama kali memperkenalkan diri, dia menyebut Selasa. Sang protagonis ingat karena itu terjadi di toko. Mendengarkan penjelasannya, dia mengetahui bahwa awalnya ada 7 klan vampir, meskipun 2 telah punah. Klan tersebut dinamai menurut hari dalam seminggu dan setiap nama mewakili jenis sihir elemen yang dipraktikkan oleh klan tersebut. Kalung yang dia pegang saat ini adalah harta karun klannya dan simbol pemimpinnya, api hari Selasa. Dari sini, sang protagonis menyadari bahwa Alaris adalah pemimpin klannya, yang membuatnya bertanya-tanya mengapa dia menyerahkan sesuatu yang begitu berharga. Alaris menjawab dengan menunjukkan bahwa hadiah yang diberikan Sakagar kepadanya adalah kekuatan iblis yang menakutkan. Di matanya, dia hanya melakukan hal yang sama. Api hari Selasa dapat membantu sang protagonis merapalkan sihir api selama dia memiliki cukup mana. Secara alami, dia memutuskan untuk mengujinya. Namun, saat dia melakukannya, dia menjadi kecewa. Sang protagonis bertanya-tanya mengapa apinya begitu lemah dan terkejut ketika Hilaris mengatakan dia berharap dia tidak pernah menggunakan kalung itu. Alasannya adalah karena kekuatan kalung sangat dipengaruhi dan didorong oleh emosi negatif. Dia berharap dia mengerti mengapa dia memberikannya kepadanya. Mengenai alasannya, sang protagonis menyimpulkan bahwa dia tidak ingin dia membenci siapapun sambil tetap memberinya alat untuk melindungi diri di saat bahaya. Memahami ini, sang protagonis menggenggam kalung itu, berterima kasih padanya, dan berjanji untuk tidak menggunakan kekuatannya sampai dia lulus. Tidak lama kemudian, Lawyer tiba untuk memberinya hadiah sendiri. Karena setiap anggota kelompok infiltrasi telah memberinya sesuatu, Lawyer memutuskan untuk memberinya uang yang awalnya dimaksudkan untuk biaya masuk akademinya agar dia bisa menggunakannya sebagai uang saku. Sang protagonis berterima kasih padanya dan berjanji untuk menggunakannya dengan bijak. Tapi kemudian Lawyer beralih ke mode kakak perempuan dan mulai menceramahinya tentang berperilaku dengan benar. Setelah merasa cukup, sang protagonis mengusirnya sambil mengingatkannya bahwa dia bukan anak kecil. Saat dia pergi, sang protagonis teringat sesuatu yang krusial. Novel ini seharusnya menjadi cerita kehidupan sehari-hari, slice of life. Itu awalnya dimaksudkan sebagai pengalaman santai bagi pembaca yang lelah dengan akhir cerita yang tragis dan gelap. Masalahnya adalah sang protagonis tidak pernah menyukai akhir yang bahagia. Maksudnya adalah di suatu tempat nanti dalam cerita, gerbang ke dunia lain akan terbuka dan gerbang itu akan mengancam seluruh dunia dengan pemusnahan. Memikirkan hal ini, sang protagonis sampai pada satu kesadaran yang mengerikan. Dia benar-benar kacau. Secara alami, sang protagonis mulai panik karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Awalnya, dia mempertimbangkan untuk melarikan diri dan kembali setelah acara selesai. Namun, dia segera menepis ide itu karena dia tidak bisa membiarkan Hilaris dan yang lainnya menanggung kesalahan bodohnya. Karena itu, sang protagonis memutuskan untuk menghadiri akademi, bukan hanya demi cerita. Dia berencana untuk tumbuh lebih kuat, dan jika dia tidak bisa menggunakan poin pencapaian untuk merevisi acara tersebut, maka dia akan melawan monster itu sendiri. Keesokan harinya, bab pertama novel secara resmi dimulai. Sang protagonis tiba di akademi dan terpesona oleh bangunannya. Dia hanya bisa bertanya-tanya berapa banyak uang yang digelontorkan untuk membangun tempat seperti itu. Bahkan interiornya lebih mengesankan dari
daripada eksteriornya. Saat itu, seorang gadis pirang memperhatikan sang protagonis. Mendapatkan perhatiannya, dia bertanya apakah dia siswa baru, yang dijawab sang protagonis dengan mengangguk. Mereka berjabat tangan dan dia memperkenalkan diri sebagai Siris Van Owen, ketua kelas dari kelas kerajaan. Sang protagonis menjawab bahwa senang bertemu dengannya. Dia menawarkan bantuan dan meminta kartu identitasnya. Setelah melihatnya, dia menyadari bahwa dia adalah bagian dari kelas kerajaan, jadi dia mengarahkannya ke kamar asramanya. Dengan itu, sang protagonis berterima kasih padanya. Sementara dia mengingatkannya untuk tidak terlambat ke pesta mahasiswa baru. Kehadiran bersifat wajib karena siswa tahun pertama akan diberitahu tentang aturan yang harus mereka ikuti. Setelah itu, dia pergi untuk membantu siswa baru lainnya. Setelah berjalan beberapa lama, sang protagonis akhirnya menemukan kamar asramanya. Menggunakan kartu identitasnya, penghalang sihir di sekitar gagang pintu menghilang. Hanya saat itulah sang protagonis menyadari itu adalah sihir, meskipun dia seharusnya tidak terkejut lagi pada titik ini. Selanjutnya, dia masuk, bertanya-tanya seperti apa bagian dalam asramanya karena dia hanya menggambarkannya di novel sebagai ruangan besar. Namun, yang mengejutkannya, asrama itu menyerupai suite mewah. Saat melihat-lihat, dia tiba-tiba melihat sebuah kotak. Valer jujur tidak menyangka mereka akan menerima hadiah. Menemukan akademi sangat perhatian, dia membuka hadiah yang dibungkus itu. Di dalamnya ada peta asrama beserta camilan dan buku catatan. Sang protagonis merasa ini sangat nyaman karena masih ada waktu sebelum pesta, dia bisa menuliskan nama-nama orang yang akan dia temui. Tidak lama setelah dia selesai mencatat nama-nama teman sekelasnya, dia mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama. Untuk kelas B, ketika akademi tiba-tiba membuat pengumuman, Valier menyadari sudah waktunya untuk pesta mahasiswa baru, meskipun dia tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Melihat catatan-catatannya, sang protagonis menjelaskan bahwa dia hanya mengingat beberapa karakter. Tetap saja, itu seharusnya menjadi informasi yang cukup untuk orang-orang yang akan dia temui. Seperti yang diharapkan, saat dia memasuki lobi, seolah-olah dia menyaksikan imajinasinya menjadi kenyataan. Cukup mengejutkan, bahkan siswa senior pun hadir. Melihat tatapan mengintimidasi mereka, sang protagonis menyadari mereka datang untuk melihat siswa baru. Biasanya, mereka seharusnya tidak terlalu tertarik pada mahasiswa baru. Saat terganggu oleh pikiran ini, seseorang menginjak kakinya. Sang protagonis segera bereaksi kesakitan, sementara orang itu dengan cepat meminta maaf. Dia hampir menangis, tetapi langsung membeku saat melihat orang yang bertanggung jawab. Anak laki-laki itu membantunya berdiri sambil terus meminta maaf sebelum memperkenalkan dirinya sebagai Ludwig sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Sang protagonis secara alami menjawab dengan memberikan namanya sendiri. Keduanya kemudian berjabat tangan saat Ludwig berkomentar bahwa senang bertemu dengannya. Adapun mengapa sang protagonis membeku sebelumnya, ternyata Ludwig sebenarnya adalah protagonis utama novel tersebut. Kehadirannya hanya mengingatkan sang protagonis bahwa dia telah berinkarnasi ke dalam ceritanya sendiri. Pesta dimulai dengan Siris Van Owen melangkah maju untuk menyambut semua orang secara pribadi. Dia menyuruh siswa baru duduk di kursi yang disiapkan untuk mereka di tengah lobi. Sang protagonis mengamati saat kelas A duduk berhadapan dengan kelas B, dan dia dengan cepat menyadari bahwa jumlahnya tidak sesuai. Ini karena setiap kelas dalam novel asli seharusnya hanya terdiri dari 10 siswa. Dalam kasus sang protagonis, dia tahu bahwa dia adalah siswa terakhir yang diterima, yang berarti semua orang mungkin mengenalnya sebagai anak dengan bakat tak terbatas tetapi nol bakat. Karena itu, sang protagonis berharap dia diterima di kelas 1B. Sebagai gantinya, bagaimanapun, pesta dimulai dengan perkenalan diri. Orang pertama yang memperkenalkan diri adalah Bertus de Gardias. Sang protagonis terpana melihat saudara putri Charlotte. Biasanya, dalam plot aslinya, dia seharusnya menghadiri akademi dengan identitas palsu. Perkenalan berlanjut, dan akhirnya giliran sang protagonis. Bisa ditebak, dia adalah yang terakhir memperkenalkan diri karena dia adalah siswa terakhir yang diterima. Dan seperti yang diharapkan, semua orang sudah tahu tentang dia dan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Sementara itu, Bertus hanya menatapnya dengan senyuman. Sang protagonis merasa sedikit malu mendengar orang-orang mendiskusikannya begitu terbuka. Namun, mengenai alasan mengapa ada 11 siswa di kelas B alih-alih 10 dari plot asli, sang protagonis terkejut ketika dia menemukan jawabannya. Ini karena Putri Charlotte juga telah mendaftar di akademi bersama kakaknya, sesuatu yang tidak pernah terjadi di cerita aslinya. Di bab berikutnya, sang protagonis menjelaskan bahwa akademi kekaisaran tidak dipengaruhi oleh kekuatan luar, termasuk keluarga kerajaan. Sebagai buktinya, tidak ada anggota keluarga kerajaan selain Bertus dan Charlotte yang pernah diterima di kelas kerajaan. Ini berarti kedua bersaudara itu sangat berbakat, karena bakat dan keterampilan adalah persyaratan utama untuk masuk. Bagi Bertus, mendapatkan nilai bagus dan lulus bukan hanya tentang akademis, itu adalah cara baginya untuk mendapatkan kekuasaan. Ini karena Bertus sebenarnya adalah penjahat tersembunyi dalam novel tersebut. Dengan kata lain, memasuki akademi dan diterima di kelas kerajaan adalah langkah pertama menuju peran masa depannya sebagai penjahat. Tetap saja, sang protagonis tidak mengerti mengapa kedua bersaudara itu mendaftar di akademi pada tahun yang sama. Ini bukan cara yang seharusnya terjadi di novel asli. Dia menyimpulkan bahwa segalanya berubah karena dia menyelamatkan sang putri di awal cerita. Akibatnya, Bertus mengungkapkan identitasnya alih-alih menyembunyikannya. De Valier, meskipun dialah yang menulis karakter Bertus, menyadari bahwa sang pangeran telah menyembunyikan niat aslinya selama ini, mengirimkan rasa dingin ke punggungnya, dan itu bukan satu-satunya masalah. Dia menjelaskan bahwa
Bertus yang asli membangkitkan 3 bakat setelah Duk Salarian mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk pelatihannya. Bakat-bakat tersebut adalah bakat bertarung, kontrol mana, dan sensitivitas mana. Kemampuan ini sangat penting untuk mencapai level master. Tanpanya, Bertus yang asli tidak akan pernah menjadi seorang ahli pedang. Karena alur cerita benar-benar berbeda pada titik ini, protagonis kita bertanya-tanya apakah Bertus masih memiliki bakat yang sama seperti yang ia miliki dalam plot aslinya. Meski begitu, menurutnya, Bertus bukanlah masalah terbesar. Masalah sebenarnya adalah Putri Charlotte. Meskipun ia agak bisa memahami mengapa kedua saudara itu berakhir di kelas kerajaan, ia tidak tahu mengapa Charlotte ditempatkan di kelas 1B. Mungkin dia memang kalah dari Bertus dalam hal bakat. Namun, jika itu benar, Bertus seharusnya bahkan tidak lolos ke kelas 1A. Setelah berpikir sejenak, ia hanya sampai pada satu kesimpulan. Akan bermasalah jika kedua saudara itu ditempatkan di kelas yang sama, jadi akademi kemungkinan besar melakukan penyesuaian. Meskipun demikian, cara Van Owen mulai menjelaskan peraturan bagi siswa tahun pertama setelah perkenalan diri selesai. Dia menyatakan bahwa di dalam Imperial Academy, status tidak berarti apa-apa. Baik bangsawan maupun rakyat jelata, semuanya setara. Dia segera mengancam siswa tahun pertama dengan pengusiran jika mereka berani melanggar aturan sederhana ini. Namun, dia mengungkapkan bahwa akademi telah menerima surat dari kaisar sendiri. Biasanya, akademi tidak akan pernah mengizinkan campur tangan seperti itu, tetapi kali ini mereka membuat pengecualian. Menurut isi surat tersebut, baik di dalam maupun di luar akademi, jika sang pangeran atau sang putri menderita kerugian karena faksi yang lain, pihak yang bertanggung jawab akan kehilangan hak mereka atas tahta secara permanen. Ini adalah dekret resmi Kaisar Nelio de Gardias. Di mata protagonis kita, dekret ini tidak benar-benar ditujukan kepada pangeran atau putri. Ini adalah peringatan bagi para pengikut mereka. Pesannya jelas. Perlakukan kedua saudara itu seperti kalian memperlakukan diri kalian sendiri. Setelah itu, adegan beralih ke asrama kerajaan. Protagonis kita menyaksikan percakapan antara pangeran dan seorang anak laki-laki berambut hijau. Bertus mengenakan senyum ramah dan bersikeras agar anak laki-laki itu berhenti memanggilnya dengan formal, mengingatkannya pada aturan kesetaraan akademi. Menyaksikan ini, protagonis kita hanya bisa menghela napas. Bertus benar-benar seorang manipulator ulung. Adapun anak laki-laki berambut hijau itu, protagonis kita sudah mengenalinya dari catatannya. Anak itu adalah Eric de la Ferry, seorang siswa yang sebelumnya ia beri label sebagai pesuruh pangeran. Bahkan mengetahui hal ini, ia dibuat terdiam karena Bertus dengan mudah memenangkan hati Eric hanya dengan menyebutkan betapa ayahnya menyukai anggur yang diproduksi oleh keluarga la Ferry. Di tengah percakapan mereka, seorang gadis tiba-tiba menarik perhatian Bertus. Protagonis kita langsung bertanya-tanya apa rencana sang pangeran. Bertus mendekatinya dan mencoba memulai percakapan. Namun, gadis itu tetap dingin dan sama sekali tidak menanggapi. Pangeran dengan canggung meminta maaf dan memperkenalkan diri, tetapi dia masih tidak bereaksi. Saat itulah protagonis kita akhirnya teringat siapa dia. Gadis berambut hitam itu adalah Ellen Artorius. Dia dengan belak-belakan menyatakan bahwa dia tidak tertarik pada urusan administratif yang dibicarakan Bertus. Protagonis kita menjelaskan bahwa dalam cerita aslinya, Ellen seharusnya menempati peringkat pertama di kelas A. Namun, Bertus mendorongnya ke posisi kedua. Faktanya, dia adalah seorang jenius yang sengaja menyembunyikan kemampuan aslinya, membuatnya lebih dari cukup memenuhi syarat untuk berdiri di puncak kelas. Kemudian detail lain terlintas di benak, nama keluarga Artorius. Nama itu milik pahlawan yang membunuh ayahnya. Ellen tidak lain adalah adik perempuan Ragen Artorius. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Orang itu kebetulan adalah protagonis utama dunia ini. Saat Ludwig melangkah ke asrama kelas A kerajaan, suasana langsung berubah. Protagonis kita menyadari bahwa ini menandai awal resmi dari peristiwa besar pertama dalam novel tersebut. Karena latar belakang dan kepribadian Ludwig, dia tetap benar-benar tidak tahu tentang norma sosial yang secara alami membuatnya menjadi sasaran. Meskipun demikian, protagonis kita menanggapi sapaannya dan menyebutkan bahwa mereka bertemu selama pesta penyambutan tahun pertama. Melihat mereka berinteraksi begitu santai membuat salah satu gadis di asrama menatap dengan terkejut. Dan untuk kedua kalinya, Bertus mulai tertarik pada protagonis kita. Gadis itu menghela napas panjang dan menyebut pemandangan itu menyebalkan. Masih tidak sadar, Ludwig berjalan mendekat dan memperkenalkan diri sebelum dengan sopan menanyakan namanya. Hal ini langsung membuatnya marah. Dia dengan marah menyuruhnya pergi dan mengingatkannya bahwa ini adalah asrama kelas 1A. Seperti yang diharapkan, Ludwig tetap tidak tahu apa-apa dan bertanya apakah dia tidak diperbolehkan berada di sana. Sekali lagi, dia membentak, menuntut untuk mengetahui mengapa siswa kelas 1B berkeliaran di sekitar area asrama kelas 1 The Saint. Melihat situasi memanas, Bertus akhirnya turun tangan dan menegur Harriet karena bertindak terlalu jauh. Harriet tertegun. Dia tidak pernah menyangka sang pangeran akan membela Ludwig. Protagonis kita merasa ini sangat menarik saat menyaksikan interaksi tersebut. Harriet de Saint Owen sebenarnya berada di peringkat keempat di kelas. Dia menjelaskan bahwa dia memiliki bakat luar biasa dalam sihir dan juga putri Duke Saint Owen. Dengan kata lain, dia terus-menerus perlu menjaga citra yang baik di depan sang pangeran. Bagaimanapun, Bertus memimpin Ludwig pergi sambil memperkenalkan diri. Dia juga meminta maaf, mencatat bahwa dia memiliki beberapa teman sekelas yang sensitif dan berharap Ludwig mengerti. Meskipun demikian, dia mengatakan ingin terus bertemu Ludwig di masa depan. Sementara itu, protagonis kita sekali lagi terdiam saat dia melihat Eric de la Ferry bereaksi terhadap pangeran yang mengendalikan situasi. Tepat saat itu, sistem muncul dengan notifikasi. Protagonis kita terkejut karena dia baru saja menerima 100 poin pencapaian meskipun hampir tidak melakukan apa-apa selain hadir dalam cerita. Pulih dari keterkejutannya, dia memeriksa sistem dan menemukan sesuatu yang menarik. Sistem berisi
toko bakat di mana dia bisa membeli bakat seperti ilmu pedang, sihir, dan banyak lainnya dengan imbalan poin pencapaian. Ketika protagonis kita menunjukkan bahwa harganya tampak mahal, sistem segera memberitahunya untuk tidak serakah. Dia hanya bisa menghela napas saat mulai memikirkan bakat mana yang harus dia peroleh. Namun, sesuatu membuatnya berhenti karena sistem juga menyebutkan kemampuan supernatural. Protagonis kita memutuskan untuk memeriksanya. Saat melakukannya, dia menjelaskan bagaimana kemampuan supernatural bekerja. Tidak seperti bakat, kemampuan supernatural biasanya lemah saat pertama kali muncul dan sulit dikendalikan karena memerlukan waktu dan latihan terus-menerus untuk dikembangkan. Meskipun demikian, Valier memutuskan untuk tetap membuka pilihannya dan berencana untuk mengumpulkan lebih banyak poin pencapaian sebelum akhirnya membeli kemampuan supernatural. Plot secara alami berkembang setelah upacara penyambutan dan pesta tahun pertama. Protagonis kita menjelaskan bahwa sama seperti kelas lainnya, kelas kerajaan sekarang akan diperkenalkan kepada wali kelas mereka. Sejauh ini, tidak ada hal signifikan yang terjadi, membuatnya bertanya-tanya apakah cerita itu tetap tidak berubah meskipun pangeran dan putri muncul jauh lebih awal dari yang diharapkan. Tepat saat itu, wali kelas mereka masuk dan menuntut perhatian semua orang. Protagonis kita sedikit terkejut. Gurunya adalah pria dewasa yang memancarkan aura yang sangat profesional, persis seperti yang diharapkan dari instruktur kelas kerajaan. Setelah secara singkat memperkenalkan diri, Epi Hauser menjelaskan jadwal kelas. Senin dan Kamis akan menjadi kelas reguler, sementara hari-hari sisanya akan didedikasikan untuk kursus prapendaftaran yang dipilih oleh siswa sendiri. Berbalik ke arah Bertus, dia menyapanya sebagai nomor 1. Epi Hauser menunjuk pangeran sebagai ketua kelas sementara, menjelaskan bahwa semua urusan kelas harus dilaporkan melalui dia. Dia memperjelas bahwa posisi itu bersifat sementara. Jika siswa ingin memilih orang lain nanti, mereka bebas untuk mendiskusikannya dan memberitahunya. Sampai saat itu, Bertus akan menjabat sebagai ketua kelas dan semua instruksi akan disampaikan melalui dia. Namun, ada hal lain yang ingin Epi Hauser perjelas. Para siswa terkejut ketika dia menyuruh mereka untuk melaporkan perkelahian apapun langsung kepadanya karena ada insiden di masa lalu di mana siswa akhirnya saling membunuh. Karena itu, dia ingin semua orang berhati-hati dan membiasakan diri dengan bakat dan kemampuan supernatural teman sekelas mereka. Tepat saat itu, salah satu siswa mengangkat tangannya. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi jika guru mencampuri urusan mereka. Dari ekspresinya saja, jelas bahwa dia akan menjadi salah satu siswa bermasalah yang terus-menerus membuat guru pusing. Tidak terpengaruh, Epi Hauser hanya menyesuaikan kacamatanya sebelum menjelaskan bahwa kelas kerajaan berada di bawah manajemen khusus. Meskipun mereka adalah siswa, mereka juga aset yang sangat berharga bagi kekaisaran. Pada saat yang sama, mereka bisa berbahaya bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Siswa itu masih terlihat bingung, mendorong Epi Hauser untuk bertanya apakah mereka tidak diberitahu sebelum memasuki kelas. Sederhananya, dia memberitahu mereka bahwa dia memiliki otoritas penuh untuk menghukum mereka sesuai keinginannya. Seluruh ruang kelas merasakan tekanan di udara saat dia menjelaskan apa arti manajemen khusus sebenarnya. Bahkan kemudian, seorang siswa sombong bertanya apakah dia benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Mendengar tantangan tidak langsung itu, Epi Hauser tetap tenang. Dia hanya menunjukkan bahwa dia telah mengajar kelas kerajaan selama lebih dari 1 dekade. Dengan kata lain, dia telah melakukan ini cukup lama untuk menangani siswa sombong dan bodoh seperti orang yang berbicara. Saat memilah daftar kelas, dia tiba-tiba memanggil nama protagonis kita. Ketika Valier menjawab, Epi Hauser menyuruhnya untuk segera mengikutinya ke kantornya. Bahkan sebagai pria berusia 30 tahun, kata-kata itu masih membuat bulu kuduknya berdiri. Kemudian, di dalam kantor, Epi Hauser mencatat bahwa Valier adalah siswa dengan bakat tak terbatas tetapi tanpa talenta. Valier mengangguk, menyebabkan guru itu memberinya daftar dan bersikeras agar dia melihatnya. Daftar itu berisi nama-nama teman sekelasnya. Protagonis kita mendengarkan saat Epi Hauser menjelaskan bahwa setiap siswa memiliki bakat atau kemampuan supernatural dan menghadiri kelas yang dirancang khusus untuk membantu mereka mengembangkan kekuatan tersebut. Dengan kata lain, setiap siswa sudah memiliki jalan yang jelas di depan mereka. Valier, bagaimanapun, benar-benar berbeda. Epi Hauser percaya bahwa protagonis kita pasti menghadapi dilema karena dengan bakatnya yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak tahu jalan mana yang harus dia pilih. Mendengarkannya, protagonis kita menyadari dengan tidak percaya bahwa gurunya benar-benar mencoba membantunya. Epi Hauser mengakui bahwa dia telah bertemu siswa yang tidak menyukai bakat dan kemampuan mereka tetapi dipaksa untuk terus menempuh jalan tersebut. Dibandingkan dengan mereka, Valier beruntung. Dia memiliki kebebasan untuk memilih apapun yang dia inginkan. Karena itu, protagonis kita memberitahu dia bahwa dia ingin mempelajari kemampuan supernatural. Mendengar ini, Epi Hauser menunjukkan bahwa laporan tersebut merangkum bakat Valier. Tapi dia bertanya-tanya apakah protagonis kita memiliki bakat yang sama untuk menguasai kemampuan supernatural. Valier hanya bisa menggaruk kepalanya dengan canggung. Sebenarnya, kemampuan supernatural jauh lebih murah untuk dibeli dari toko sistem, yang merupakan alasan sebenarnya dia memilihnya. Namun, Epi Hauser menjelaskan bahwa siswa biasanya tidak dapat mengikuti kelas kemampuan supernatural tanpa sudah memiliki kemampuan. Karena Valier adalah anggota kelas kerajaan, pengecualian dapat dibuat. Tetap saja, dia memperingatkannya bahwa dia mungkin dikeluarkan dari kursus jika dia gagal menunjukkan kemajuan apapun. Meskipun demikian, dia menyerahkan dokumen kepada protagonis kita. Ternyata itu adalah jadwal kelas yang dipersonalisasi. Valier tidak percaya guru itu sudah berusaha keras untuk membuat jadwal khusus untuknya. Meski begitu, Epi Hauser menawarkan satu saran terakhir. Kemampuan supernatural sulit dimanifestasikan melalui usaha saja. Dengan kata lain, Valier
Valier harus membidik sesuatu yang lebih besar daripada membatasi dirinya sendiri. Protagonis kita menerima saran itu, berterima kasih kepada guru, dan pergi. Kembali ke ruang kelas, Valier menyadari bahwa Epi Hauser adalah guru yang jauh lebih baik daripada yang dia duga sebelumnya. Namun, saat dia melangkah ke dalam, dia segera berhenti. Suasana terasa aneh. Seluruh kelas menatap langsung ke arahnya seolah-olah ada sesuatu di wajahnya. Tepat saat itu, siswa sombong yang sama dari tadi mendekatinya. Dengan seringnya mengejek, dia bertanya apakah Valier benar-benar siswa dengan bakat tak terbatas tetapi nol talenta. Valier hanya mengonfirmasinya sebelum bertanya-tanya mengapa Kair mengonfrontasinya. Karena itu, Kair dengan keras menunjukkan bahwa ini adalah kelas kerajaan, jadi tidak masuk akal bagi seseorang seperti protagonis kita untuk diterima di sini. Sementara itu, protagonis kita hanya mengabaikannya dan menuju ke kursinya. Kurangnya tanggapan hanya membuat Kair semakin sombong saat dia bertanya-tanya dengan keras bagaimana seseorang tanpa bakat berhasil memasuki ruang kelas yang dipenuhi orang jenius. Sepanjang waktu, protagonis kita memperhatikan bahwa pangeran telah mengamatinya. Kair terus berbicara sampai Valier akhirnya menyuruhnya untuk diam dengan nada setenang mungkin. Akibatnya, Kair menjadi marah. Valier kemudian bertanya mengapa dia diteriaki atas sesuatu yang diputuskan oleh Departemen Penerimaan Akademi. Bukannya dia menyuap siapapun. Dia hanya datang ke tempat yang diperintahkan Akademi untuk dia datangi. Kair tertegun saat protagonis kita bertanya apakah dia mungkin yang bertanggung jawab atas penerimaan siswa baru. Dia lebih lanjut bertanya apakah Kair bahkan tahu kepala penerimaan. Tentu saja, Kair tidak tahu apa-apa. Sekarang, protagonis kita dengan dingin bertanya mengapa dia mengganggunya sejak awal, menyebabkan Kair berkeringat dingin. Pada saat itu, Valier akhirnya teringat siapa dia. Ini adalah siswa dengan cadangan mana yang sangat besar tetapi tidak memiliki bakat nyata untuk sihir. Nah, itu situasi yang mengerikan. Orang itu bisa menyimpan mana tetapi tidak memiliki cara yang andal untuk mengeluarkannya. Seluruh kelas menyaksikan saat protagonis kita dengan mudah menangani si idiot. Namun, saat dia kembali ke kursinya, ruang kelas mulai berbisik. Siswa mulai melontarkan komentar kasar dan memanggilnya dengan sebutan yang tidak pantas. Dalam pikiran Valier, dia langsung menyadari bahwa dia telah mengacau. Dia sudah tahu bahwa semua orang sekarang melihatnya sebagai siswa tanpa bakat dengan masalah kemarahan yang serius. Namun, itu bahkan bukan bagian terburuknya. Pangeran sekarang membuatnya sangat jelas bahwa dia memberikan perhatian khusus padanya. Tentu saja, protagonis kita tidak menyukai hal itu sedikitpun. Kemudian, di kafetaria sekolah, Valier terus mengamati Bertus, tidak dapat memahami mengapa pangeran terus mengamatinya. Dia mengungkapkan sedikit penyesalan karena mengonfrontasi KL. Bagaimanapun, saat insiden itu terjadi di kelas, semua orang mulai memperlakukannya seperti semacam wabah. Sementara suasana di kelasnya tetap suram dan bermusuhan, kelas B dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Merenungkan situasi, Valier menyadari bahwa dia secara resmi telah menjadi sampah kelas. Mengesampingkan itu, dia mulai mengamati percakapan pangeran. Harriet mengungkapkan bahwa dia memiliki 3 bakat yang berkaitan dengan manipulasi mana. Yang masuk akal mengingat dia adalah seorang penyihir. Dia bahkan mengundang pangeran untuk mengikuti kelas bersama karena bakat mereka serupa. Sementara itu, di sisi lain, kafetaria, sang putri sedang duduk bersama Ludwig. Anak laki-laki itu terus menumpuk daging ke piringnya sambil bersikeras bahwa dia membutuhkan nutrisi yang tepat untuk pulih. Ini terlepas dari sang putri yang berulang kali menyatakan bahwa dia tidak menyukai makanan berminyak. Menyaksikan adegan itu terjadi, Valier tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia harus khawatir. Segera setelah makan siang, pelatihan fisik dimulai. Protagonis kita sudah kelelahan saat dia menyadari bahwa mereka diharapkan untuk berlari 20 putaran tepat setelah makan. Instruktur terus mendesak semua orang ke depan. Sementara itu, Harriet dengan cepat tertinggal. Dia merasa seperti akan mati karena kelelahan dan bertanya-tanya apa gunanya pelatihan fisik ketika dia adalah seorang penyihir. Sayangnya baginya, seorang instruktur tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia menunjukkan bahwa jika ini adalah medan perang yang sebenarnya, dia akan mati. Dan begitu saja, Harriet mendapati dirinya berlari menyelamatkan nyawanya sementara instruktur mengejarnya. Sementara itu, Ludwig mendekati Valier dan bertanya apakah dia sudah lelah hanya setelah 20 putaran. Protagonis kita tidak percaya betapa energiknya pria itu. Lebih buruk lagi, dia harus menanggung pelatihan ini selama 1 semester penuh. Tepat saat itu, Ellen menyalip mereka berdua. Seperti yang diharapkan, gadis itu sangat cepat. Ludwig dengan mudah menyamai kecepatannya, meskipun Valier mencatat bahwa stamina mungkin satu-satunya hal yang bisa disamai Ludwig dengannya. Segera setelah berlari, mereka mulai melakukan sit-up. Pada titik ini, protagonis kita hampir tidak mampu bertahan. Selama waktu itu, dia bertanya-tanya apakah ini akademi atau kamp pelatihan militer. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar iri pada sang putri. Rupanya, dia menerima jalan bebas dari pelatihan fisik karena penyakitnya. Valier hanya bisa terus mendorong ke depan, mengetahui bahwa jika dia berhenti, dia akan dihukum dengan 10 putaran tambahan. Adapun Ludwig, pria itu jelas bersenang-senang. Setelah pelatihan, adegan beralih ke ruang ganti pria. Salah satu siswa terlihat benar-benar berotot, seperti seseorang yang tidak pernah melewatkan 1 hari pun di gym. Sementara itu, protagonis kita mengurus urusannya sendiri, sambil mendengarkan percakapan di sekitarnya. Dia terkejut mengetahui bahwa mereka harus menjalani rutinitas pelatihan ini setiap hari Kamis. Tepat saat dia memproses informasi yang mengerikan ini, Kair tiba-tiba muncul di sampingnya. Anak itu dengan santai berkomentar bahwa Valier tidak terlihat sangat bugar. Tentu saja, protagonis kita menolak untuk termakan umpan. Namun, Kair, yang sombong seperti biasa, bertanya mengapa seseorang dengan fisik seperti Valier bertindak begitu tangguh di kelas tadi. Valier langsung membalas, menunjukkan bahwa Kairlah yang memulai seluruh argumen. Bisa ditebak, Kair menjadi marah. Tanpa peringatan, dia mendorong protagonis kita ke belakang. Seluruh
Seluruh ruang ganti menyaksikan pemandangan itu. Terungkap. Sekali lagi, pangeran mengamati Valier dengan cermat. Protagonis kita mencoba yang terbaik untuk mengabaikan provokasi itu, tetapi Kair terus berbicara. Sayangnya, dia akhirnya melewati batas dengan salah satu ucapannya. Akibatnya, Valier segera mencengkeram lehernya dan meninjunya tepat di wajah. Nah, itu sangat memuaskan. Setelah menjatuhkan Kair ke tanah, para siswa bergegas maju untuk memisahkan mereka. Pangeran dan Ludwig dengan cepat bergerak untuk menahan protagonis kita. Sementara Kair, darah menetes dari mulutnya, hanya bisa bersumpah dan mengutuknya saat dia ditahan. Dan begitu saja, mereka berdua berakhir di kantor Sir Eppenhauser. Instruktur terlihat serius dan sedikit kecewa. Dia menunjukkan bahwa ini baru hari pertama akademi. Namun, Kair segera berbicara dengan marah, menuduh protagonis kita menghina dan menyerangnya terlebih dahulu. Melihat betapa cepatnya Sir Eppenhauser menyadari situasinya, protagonis kita hanya bisa mengutuk siswa kelas B itu karena mengadu. Sementara itu, Sir Eppenhauser dengan dingin memberitahu Kair untuk tidak menjawab pertanyaan yang belum diajukan kepadanya. Dia kemudian menuntut untuk mengetahui siapa yang melayangkan pukulan pertama. Ekspresi puas muncul di wajah Kair ketika protagonis kita dengan tenang mengakui bahwa dialah orangnya. Namun, Valier belum selesai. Ekspresi Kair segera berubah ketika protagonis kita menyebutkan bahwa dia membuat komentar yang merusak akademi. Sebagai tanggapan, Kair dengan keras bertanya kapan dia pernah melakukan hal seperti itu. Sir Eppenhauser menyipitkan matanya dan menginstruksikan protagonis kita untuk menjelaskan dengan benar. Valier kemudian menjelaskan bagaimana Kair mengumumkan kepada seluruh kelas bahwa masuknya dia ke kelas kerajaan mencurigakan. Ini membuat Sir Eppenhauser bertanya-tanya apakah ada hal lain. Protagonis kita melanjutkan, menjelaskan bahwa dia memperingatkan Kair untuk tidak membuat komentar yang mempertanyakan penilaian akademi. Dia juga mengakui bahwa tanggapannya agak kasar karena dia kesal karena akademi dikritik karena dirinya. Selain itu, Kair mencoba mengintimidasinya karena kurangnya pelatihan fisik. Sebagai tanggapan, Kair dengan cepat berpendapat bahwa protagonis kita meninjunya setelah itu. Namun, Sir Eppenhauser dengan dingin memerintahkan mereka berdua untuk berhenti sebelum bertanya apa yang dimaksud protagonis kita dengan Kair merusak otoritas akademi. Pada saat itu, seringai licik muncul di wajah protagonis kita. Waktunya akhirnya tiba. Segera, protagonis kita berakting. Kair menatap dengan tidak percaya saat protagonis kita menjelaskan bagaimana dia secara terbuka dituduh mendapatkan akses ke akademi melalui cara yang tidak jujur. Dia bahkan mengklaim bahwa dihina secara pribadi adalah sesuatu yang bisa dia toleransi. Kair tampak gemetar saat dia menyadari ekspresi Sir Eppenhauser menjadi gelap saat protagonis kita menyebutkan bahwa dia mempertanyakan integritas akademi. Pada titik itu, Kair tidak perlu lagi ada orang yang memberitahu dia bahwa dia dalam masalah serius. Protagonis kita menyimpulkan dengan memohon maaf karena bertindak gegabah, sambil diam-diam memuji dirinya sendiri karena berhasil memanfaatkan salah satu sifat utama Sir Eppenhauser. Sir Eppenhauser yang marah kemudian berbalik ke arah Kay dan menuntut kebenaran atas apa yang dikatakan protagonis kita. Alasan kemarahannya sederhana. Salah satu sifat inti Sir Eppenhauser adalah patriotisme. Kay panik dan mendapati dirinya tidak mampu memberikan jawaban yang pantas. Hal ini hanya membuat Sir Eppenhauser semakin murka karena ia mempertanyakan sejak kapan seorang murid rendahan berani menyebut sistem akademi itu korup. Protagonis kita hanya menonton saat Kay menundukkan kepalanya, tak mampu membalas. Karena hal ini, protagonis kita memberikan konteks mengenai sosok Sir Eppenhauser. Pria itu adalah seorang patriot dengan kebanggaan yang sangat besar terhadap akademi kekaisaran dan kekaisaran itu sendiri. Dengan kata lain, ia sangat sensitif setiap kali seseorang berbicara menentang keduanya. Namun, protagonis kita mencatat fakta menarik. Sir Eppenhauser adil terhadap semua muridnya. Pada akhirnya, ia akan menyadari bahwa Kay hanya berbicara tanpa berpikir dan tidak pernah benar-benar berniat menghina akademi. Begitu pula, ia kemungkinan akan menyimpulkan bahwa protagonis kita hanya terlalu berlebihan menganalisis situasi. Oleh karena itu, Sir Eppenhauser memerintahkan protagonis kita untuk pergi lebih dulu, dan begitu saja, protagonis kita kembali ke kelas. Saat ia menuju kursinya, ia melihat seluruh kelas memelototinya. Rumor itu jelas sudah tersebar, semakin mengukuhkan posisinya sebagai sampah di kelas. Namun, tidak banyak yang bisa ia lakukan saat ini. Tiba-tiba, sistem muncul di depan matanya, memberinya 200 poin pencapaian. Rupanya, terlibat dalam perkelahian pertamanya adalah bagian dari tantangan. Protagonis kita berpikir setidaknya ini lebih baik daripada harus menampar sang pangeran. Tantangan-tantangan lain segera muncul. Salah satunya mengharuskannya menempati peringkat pertama dalam pelatihan fisik. Protagonis kita langsung mengabaikannya. Berpikir itu hanya mungkin terjadi jika ia entah bagaimana mematahkan pergelangan kaki Ludwig. Tantangan berikutnya mengharuskannya menjadi murid terbaik dalam ujian. Itu juga tampak mustahil, mengingat ia hanya murid rata-rata saat di bumi. Tantangan berikutnya membuat protagonis kita bertanya-tanya apakah sistem sengaja mencoba menghancurkan hidupnya. Seolah itu belum cukup, lebih banyak tantangan muncul. Tugas-tugas yang bisa dengan mudah membuatnya mendapat masalah atau bahkan dikeluarkan dari akademi. Pikirannya terganggu saat Sir Eppenhauser memasuki kelas. Care masuk bersamanya. Dilihat dari ekspresinya yang kalah, protagonis kita tahu bahwa ia tidak akan membuat masalah untuk sementara waktu. Setelah memastikan semua orang duduk, Sir Eppenhauser menoleh ke arah pangeran dan memerintahkannya untuk membagikan formulir prapendaftaran. Ia menjelaskan bahwa murid yang sudah selesai mengisi formulir boleh pergi, sementara mereka yang masih menentukan pilihan kursus bisa tetap di kelas sampai selesai. Tentu saja, murid yang sudah membuat pilihan segera pergi. Sementara itu, sekitar setengah kelas tetap tinggal, termasuk protagonis kita. Tepat saat itu, ia mendengar seseorang berteriak marah di koridor. Suaranya terdengar familiar.
familiar. Bahkan, protagonis kita sudah bisa menebak apa yang terjadi. Melihat keluar, ia melihat Eric berteriak pada seorang gadis, menuntut agar gadis itu menjauh darinya. Protagonis kita langsung mengenali gadis itu. Dia adalah gadis dengan rambut merah mencolok dan mata berwarna merah tua. Eric akhirnya pergi bersama temannya, masih terlihat jengkel. Sementara itu, Ludwig bergegas datang untuk membantunya. Menyaksikan adegan itu, protagonis kita menjelaskan bahwa ia awalnya mendesain gadis itu sebagai karakter yang sering dirundung. Menurut Aleris, rambut merah dan mata merah melambangkan keberanian dan nyali di kalangan iblis. Namun, di antara manusia, ciri-ciri itu dianggap sebagai pertanda buruk karena seorang iblis agung pernah memiliki fitur tersebut. Akibatnya, Scarlet ditelantarkan oleh orang tuanya sejak sangat muda. Ia menanggung perundungan terus-menerus di akademi karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Melihat ini secara langsung, protagonis kita menyadari betapa mengerikannya didiskriminasi hanya karena penampilan seseorang. Meskipun Scarlet akhirnya menjadi teman protagonis utama dalam cerita, Voliere merasa tidak bisa mengabaikan situasi tersebut. Meskipun ia sendiri yang menulisnya. Mengalihkan perhatian kembali ke sistem, ia menemukan bahwa ia akhirnya mengumpulkan cukup poin pencapaian untuk membeli sesuatu. Seperti yang diharapkan, tangannya segera bergerak ke bagian kemampuan supranatural. Kemudian matanya melebar. Di sana ia menemukan kemampuan yang sengaja ia hilangkan dari novel karena kemampuannya terlalu berlebihan, overpowered. Adegan berikutnya beralih ke kamar asrama protagonis kita. Ia terus menatap jendela sistem, mencatat bahwa ia sengaja menghapus kemampuan sugesti diri dari novel aslinya. Alasan ia menghilangkannya adalah karena kemampuan itu dianggap sebagai kemampuan curang yang mampu membuat seseorang mencapai hal mustahil melalui hipnosis diri. Kemampuan ini membutuhkan poin yang sangat sedikit untuk dibeli dan merupakan tipe kemampuan yang berkembang. Jadi, protagonis kita memutuskan untuk membelinya. Namun, ia tidak menyangka apa yang terjadi selanjutnya. Kemampuan tersebut saat ini berada di level 0 dan terkunci. Tentu saja, protagonis kita marah besar, merasa baru saja ditipu oleh sistem. Sayangnya, setelah memikirkannya, ia menyadari ada penjelasannya. Meskipun kita sudah tahu perbedaan antara bakat dan kemampuan supranatural, protagonis kita menjelaskan bahwa beberapa kemampuan diklasifikasikan sebagai kemampuan terkunci. Kemampuan sugesti diri kebetulan adalah salah satunya. Ini berarti ia harus membangkitkan kemampuan itu sebelum bisa menggunakannya. Dan proses kebangkitannya terikat pada kondisi kebangkitan paksa, yang berarti ia harus mengalami peristiwa traumatis sebelum kemampuan itu bisa terbuka. Karena saldo poin pencapaiannya saat ini 0, protagonis kita menyadari ia jelas tidak mampu membeli bakat apapun. Ini menyisakan dua pilihan. Pertama adalah membuka kemampuan tersebut. Kedua adalah mendapatkan cukup poin pencapaian untuk membeli bakat sebagai gantinya. Protagonis kita terlihat mengeluh saat ia menelusuri tugas tantangan mencari sesuatu yang cocok. Namun saat itu, satu tugas tiba-tiba menarik perhatiannya. Senyum jahat langsung muncul di wajahnya. Sebelum kita mengetahui apa itu, adegan beralih keluar. Akademi Kekaisaran bukan hanya institusi untuk belajar. Ini karena banyak orang tinggal di samping para siswa yang mengarah pada pembentukan distrik komersial yang ramai. Sederhananya, orang menjalankan segala jenis bisnis dan murid akademi secara alami memilihnya sebagai tempat untuk bersantai. Di dalam salah satu restoran terdapat murid laki-laki dari kelas A. KR tampak sedang memikirkan sesuatu. Lucunya, narasi menjelaskan bahwa dia dan temannya Kono sebenarnya adalah orang biasa, komoner. Meskipun begitu, ego KR bisa menyaingi ego sang pangeran. Eric, pengikut setia sang pangeran, adalah satu-satunya bangsawan di kelompok pertemanan mereka. Ketiganya secara alami menjadi teman pada hari pertama dan terikat karena satu orang. Tentu saja, orang itu tidak lain adalah protagonis kita, si sampah kelas. Selama percakapan mereka, yang lain bertanya pada KR apa yang terjadi dengan Eppenhauser. KR mengakui ia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya dengan kata-kata, tetapi akhirnya mengklaim bahwa protagonis kita menjebaknya dan membuatnya terlihat seperti mempermalukan akademi. Eric berpendapat bahwa protagonis kita adalah masalah sebenarnya, menunjukkan bahwa akademi menerima bajingan tak berbakat dengan masalah kemarahan. KR segera setuju. Memikirkan protagonis kita saja membuatnya ingin membunuhnya. Namun, suasana serius tidak bertahan lama. Kono tiba-tiba melihat keluar restoran dan memperhatikan beberapa gadis cantik dari kelas lain. Eric hampir menyemburkan tehnya ketika Kono menunjukkan bahwa tidak banyak gadis cantik di kelas mereka. Mengejutkannya, Eric setuju. Meski ia bersikeras Kono tidak boleh mengatakan itu di depan wajah mereka. Kono sudah tahu itu. Lagi pula, jika ini dunia nyata, ia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berada di ruangan yang sama dengan mereka karena ia adalah orang biasa, sementara sebagian besar gadis berasal dari keluarga bangsawan atau terpandang. Dan begitu saja, percakapan beralih ke topik populer di kalangan remaja laki-laki. Mereka mulai berdebat tentang siapa gadis tercantik di kelas kerajaan. Tentu saja, Putri Charlotte dengan mudah menempati posisi pertama. Namun, mereka semua setuju dia benar-benar di luar jangkauan dan bukan seseorang yang harus mereka impikan untuk dekati. Kandidat berikutnya adalah Ellen. Meski mereka akui dia cantik, kepribadiannya yang pendiam membuatnya sulit didekati. Kandidat terakhir adalah Lady Grants. KR bahkan mengakui bahwa dia adalah tipe idealnya. Dan begitu saja, tiga orang bodoh secara terang-terangan menilai gadis-gadis dan mendiskusikan wanita yang mereka sukai di siang bolong. Kelompok itu tiba-tiba terkejut saat seseorang secara tak terduga mendekati mereka.
cinta. Gadis cantik itu segera menatap mata Kono, meminta maaf karena menyela, dan bertanya apakah ia bisa meluangkan waktu sejenak. Tentu saja, Kono tertegun dan bertanya-tanya mengapa gadis itu memilihnya. Kedua temannya menonton tanpa berkata-kata saat Kono segera meninggalkan restoran bersamanya. Saat mereka melangkah keluar, ia memberikan surat kepada Kono. Itu adalah pernyataan cinta. Setelah membaca isinya, Kono langsung memberitahu gadis itu bahwa ia saat ini tidak menyukai siapapun ketika gadis itu salah mengira diamnya sebagai tanda memiliki pacar. Bertingkah malu-malu, gadis itu bertanya apa pendapat Kono tentang dirinya. Bagi Kono, itu praktis cinta pada pandangan pertama. Tanpa ragu, ia setuju untuk berkencan dengannya. Setelah menerima jawaban positif, gadis itu lari sambil berharap mereka akan segera bertemu lagi. Kono melihatnya pergi sambil berpikir betapa mudahnya ia berhasil mendapatkan gadis cantik tanpa berusaha. Baik KR maupun Erik menyaksikan seluruh kejadian itu dan langsung menjadi cemburu. Erik mulai berpikir untuk lebih rajin berolahraga. Sementara itu, KR menolak percaya bahwa gadis itu memilih Kono ketika ia yakin dialah yang lebih tampan. Di tempat lain, gadis yang dimaksud ternyata adalah protagonis kita. Berkat cincin Sarkigar, ia mampu mengubah penampilannya. Pada saat yang sama, sistem memberitahunya bahwa ia telah berhasil menyelesaikan tugas tantangan. Sebagai hadiah, ia menerima 1000 poin pencapaian karena mendapatkan pernyataan cinta. Protagonis kita menjelaskan bahwa ia berhasil melakukannya karena sistem tidak pernah secara spesifik menyatakan bahwa ia harus mendapatkan pernyataan cinta sebagai dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia hanya memanfaatkan celah. Karena tindakannya, tugas tantangan sistem segera diperbarui. Sekarang sistem praktis mendorongnya untuk berkencan dengan Kono. Memikirkannya, protagonis kita hampir merasa kasihan pada anak itu. Lagi pula, ia baru saja memanipulasi remaja yang tidak bersalah demi poin pencapaian. Mengembalikan fokusnya, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia melakukan semua ini untuk mendapatkan cukup poin guna mengamankan bakat yang berguna. Dan begitu saja, ia mulai menelusuri sistem sekali lagi. Akhirnya, satu bakat menarik perhatiannya. Sekarang yang perlu ia lakukan hanyalah ditolak. Adegan berikutnya membawa kita ke aula pelatihan. Protagonis kita tidak tahu bagaimana harus merasa. Pertama, ia merasa telah menjual jiwanya demi poin pencapaian. Sekarang ia akan membuat martabatnya hancur lebur. Untuk memastikan rencananya berhasil, ia dengan hati-hati mengevaluasi target yang sempurna. Dan orang itu adalah Ellen. Protagonis kita yakin bahwa Ellen tidak peduli padanya sedikit pun. Yang berarti ini seharusnya menjadi penolakan termudah dalam sejarah.